Bab 1491. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang, langit dan bumi terbalik, sungai waktu muncul, mengalir kembali dengan tenang, dan segala sesuatu di dunia tampak berubah. Pemandangan itu membuat makhluk-makhluk agung ketakutan dan gemetar. Ini tentang kehidupan mereka. Tempat pengorbanan utama telah berubah. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Perang di sana telah berakhir. Sulit untuk melihat apa yang terjadi di tanah pengorbanan yang samar itu untuk sementara waktu. Ki yang kacau melonjak, menenggelamkan sungai jiwa dan memenuhi alam semesta jurang. Samar-samar terdengar raungan kelemahan dan keputusasaan dari makhluk-makhluk tulang yang mati, dan kemudian tulang-tulang itu berubah menjadi debu dan mengapung di area itu, yang membuat makhluk-makhluk agung ketakutan dan sangat terganggu. Seharusnya tidak ada ketegangan tentang perang ini. 9 jalan dan 1 pembukaan. Raja Anjing tersenyum bahagia dan menyeringai di telinganya. Ia berdiri tegak dengan sepasang cakar besar di punggungnya. Ia tampak seperti seekor anjing dan berkata, perang dunia ia akan menentukan langit dan bumi. Pria botak itu bergegas ke depan, berlutut di depan peti mati tembaga dan bersujud. Air matanya mengalir tak terkendali. Dia bisa bertemu lagi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada tahun itu, semua departemen Tianting tersebar, semua pahlawan layu, semua raja meninggal dan terluka, dan hanya sedikit orang yang selamat. Sungguh menyedihkan mengingat peristiwa cerah di masa lalu, dengan bakat seperti hujan dan orang-orang kuat seperti awan. Melihat kehancuran hari ini, tidak lebih dari 3 atau 5 orang yang hidup, tua dan muda. Tuan, Anda akhirnya kembali dan menenangkan sumber semua bencana, kata pria botak itu. Dia sangat sedih memikirkan bahwa puluhan juta orang Tianting telah menghilang. Secara khusus, ada orang-orang di sekitarnya, teman dan keluarga. Dia berkata dengan suara gemetar, "Apa kabar, Xiniang? Apakah kamu masih di sana? Di mana adik-adik seperguruan dan saudara-saudara seperguruan muda?" Dia berbicara tentang istri dan anak-anak pria itu di peti mati tembaga. Jika mereka pergi, akan terlalu menyedihkan untuk menjadi kaisar surga. Sungguh tragis tahun itu. Sungai jiwa, tanah mengambang kuadrupole, lubang pemakaman, dan rumah-rumah bawah tanah kuno keluar bersama-sama. Orang-orang yang lebih kuat dari luar langit memblokir semua bagian Tianting. Pria botak itu penuh perasaan dan merasa sedih dan sedih. Dia berkata, "Saya pikir semua ini sangat tidak benar. Bagaimana surga yang begitu kuat bisa runtuh? Terkadang saya pikir ini adalah ilusi, mimpi. Apa yang telah kita alami adalah salah. Itu sengaja diatur oleh seseorang. Suatu hari kita akan bangun dari mimpi kita." Kemudian, mayat yang membusuk itu sangat tersentuh dan berkata, "Ya, saya juga bertanya-tanya apakah ini mimpi. Terlalu tidak nyata. Ketika surga begitu kuat, bagaimana mungkin ia merosot dan runtuh dalam semalam? Selain itu, tidak realistis bahwa tubuh kita telah membusuk. Pada saat yang sama, esensi tubuh saya ada di dalam daging. Bahkan jika jiwa telah pergi, daging tidak dapat hancur. Ini pasti salah. Saya juga meragukan bahwa suatu hari kita akan tiba-tiba bangun." Petik 2. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda telah menyelesaikan transformasi Anda? Saya datang untuk menyambut Anda. Saya akan selalu melayani Anda mulai sekarang. Pria botak itu bersujud dan bergumam. Setelah bertahun-tahun hidup dan mati, semua perasaan sedih dan senangnya keluar ketika dia melihat peti mati perunggu milik tuannya. Raja Anjing itu sangat serius dan tidak maju. Dia membiarkan pria botak itu berbisik di sana sendirian. Namun, ketika dia melihat yang lain, terutama sekelompok anak anjing tua, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk berbicara. "Lihat peti mati tembaga ini. Ini tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ada fondasi yang hebat. Saudaraku Tiandi bangkit dengan peti mati ini. Sekarang, tidak ada yang membantahnya. 9 cara dan 1 tidak akan merobohkan panggung, dan orang-orang di mayat busuk dan peti mati tembaga juga bersaudara." Adapun Tai dan pemilik lembaga darah hitam, mereka terkejut. Tentu saja, mereka telah mendengar tentang peti mati itu. Mereka tidak berharap untuk melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri suatu hari dan datang begitu dekat. Belum lagi orang lain, bahkan orang gila Wu pun terkejut. Dia mendekat perlahan, pupil matanya mengerut dan menatap dengan saksama. Sekarang tidak ada yang berbicara. "Aku kagum dengan peti mati itu. Aku telah mendengar terlalu banyak legenda tentangnya. Selain itu,
apakah ada kaisar surga yang terbaring di peti mati itu? Ini adalah pertama kalinya mereka begitu dekat dengan kaisar tak terkalahkan yang legendaris. Pemilik lembaga darah hitam itu begitu gembira sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia bisa dekat dengan pria kuat tak terkalahkan yang legendaris. Pada saat ini, dia merasakan lututnya lemas dan tidak bisa menahan keinginan untuk berlutut. Dia memiliki dorongan yang tak terkendali untuk bersujud dan menyembah. Kaisar anjing sangat puas dengan penampilan beberapa orang dan berkata dengan bangga, Anda tidak dapat menganggapnya sebagai peti mati. Menurut legenda, asal-usul benda ini kuno dan tak terbayangkan. Tidak mungkin untuk memverifikasi usianya dan memengaruhi masa depan zaman kuno dan modern. Ia membawa 2 cakar dan tampak seperti anjing. Ia berkata, pada zaman paling kuno, peti mati tidak digunakan untuk mengubur makhluk. Ia digunakan untuk tujuan lain. Itu dicatat dalam buku tulang. Benar sekali, mayat busuk itu mengangguk dan berkata, peti mati adalah tempat untuk tidur, tempat untuk beristirahat, dan benteng bagi yang kuat yang tak terkalahkan. Bahkan Jiu Daoyi mengangguk, terutama peti mati di depannya, yang merupakan yang paling terkenal. Seluruh tubuh melambangkan kehidupan lampau, kehidupan ini, dan masa depan. Itu adalah tempat tersandung bagi yang kuat, bukan tempat pemakaman. Itu adalah tempat untuk berkultivasi, dengan tujuan untuk menjadi lebih kuat di masa depan. Jadi, Kaisar Surga memulihkan diri dan merosot di dalamnya. Li Heng membuka mulutnya, ya, saudaraku, aku merindukanmu selama bertahun-tahun. Sekarang matamu yang tua itu linglung. Apakah kamu tidak keluar? Raja anjing itu maju dengan gemetar. Ia memegang tutup peti mati dan mengetuknya dengan lembut. Dapat dilihat bahwa cakarnya yang besar sedikit gemetar. Karena ia sedikit khawatir, mengapa orang-orang yang diikutinya tidak keluar begitu lama. Sebenarnya, yang lain juga sedikit gelisah. Meskipun pria di dalam peti mati telah menjadi kaisar surga, ia masih saudara dan tuan mereka, dan tidak pernah berpura-pura. Setelah sekian lama, murid-muridnya berbisik dan menangis. Bagaimana mungkin ia bersikap acuh tak acuh? Sudah waktunya untuk muncul. Bang dang. Raja anjing itu sangat tegas dan langsung membuka peti mati perunggu itu. Pada saat ini, si botak juga berdiri. Dia gemetar, dia selalu merasa gelisah dan buruk, dan bergegas menghampiri untuk pertama kalinya. Tuan, wajahnya berubah total dengan teriakan keras. Pada saat ini, Raja anjing juga menjulurkan kepala besar dan memasuki peti mati untuk melihat situasi internal. Untaian darah asli, merah terang dengan kilau kristal, tetapi tidak ada kekuatan kekaisaran, mengalir di peti mati itu, tidak banyak, tetapi juga mengejutkan. Saudaraku, kaisar anjing itu khawatir dan bergegas ke peti mati raksasa itu. Dia tidak tahan, dia harus melihat apa yang terjadi. Mayat busuk itu, cemas dan khawatir, melompat ke dalam peti mati. Ini adalah peti mati. Peti mati besar di luar adalah peti mati, dengan panjang 20 meter, dan ada peti mati bagian dalam yang lebih kecil di dalamnya. Menurut legenda, peti mati yang lengkap seharusnya 3 kali lipat. Di era yang sangat kuno, satu diambil dan diserahkan kepada generasi mendatang 2 peti mati perunggu. Pria botak, Li Fu dan yang lainnya juga bergegas masuk. Kapan? Raja anjing membuka peti mati kecil itu dengan cakarnya yang besar, tetapi masih ada darah di dalamnya, tidak ada seorang pun. Di mana kamu, saudara? Raja anjing meraung. Dia benar-benar cemas. Tidak mungkin. Dia tidak akan pernah merosot dan gagal. Dia sangat kuat. Setelah masa dormansi dan evolusi yang begitu lama, dia seharusnya tidak terkalahkan. Mayat-mayat busuk itu tidak sabar dan sangat terganggu. Adegan itu tidak dapat menemukan orang, sehingga mereka sangat ketakutan, khawatir tentang untung dan rugi, dan bahkan beberapa menyeramkan, mengakibatkan rasa takut. Beberapa tulang patah, layak menjadi arkeolog yang berjalan di bawah tanah sepanjang tahun. Mayat busuk itu menemukan kelainan itu pada saat pertama, dan mengambil beberapa sisa tulang yang patah dari darah merah. Di mana dia dan bagaimana dia meninggalkan benda-benda ini? Mayat busuk itu ketakutan. Tidakkah itu akan dimakan oleh makhluk apapun? Pada saat ini, Li Heng berani berbicara. Jika dia ragu, dia benar-benar. Buka mulutnya. Bocah beruang, apa yang kamu bicarakan? Tanpa menunggu orang lain bereaksi, Jiu Dao menembak dan memberikannya ke belakang kepala Li Heng. Li Heng, ini disebut dendam. Aku telah hidup dari prasejarah hingga sekarang.
Aku hanya seorang bocah lelaki tua. Sekarang aku direduksi menjadi anak beruang. Namun, dia juga malu untuk membantah dan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia sedang dalam suasana hati untuk membunuh Raja Anjing. Dan mata mayat busuk itu juga sangat buruk. Mereka ingin memakan orang hidup-hidup. 9 memukulnya sekali. Itu membantunya menutupi. Guru, kemana saja Anda? Jangan menakut-nakuti saya. Cepat keluar. Si botak tidak berdaya dan sangat ketakutan karena takut kekhawatiran batinnya akan menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun, apakah guru gagal dalam transformasi? Dia memang memiliki asosiasi yang buruk. Lagi pula, pada hari-hari awal, hanya peti mati perunggu yang jatuh dan membombardir musuh, dan kemudian itu hanya menunjukkan bayangan virtual Kaisar Surga, bukan tubuh yang sebenarnya. Sekarang, bagaimana mungkin si botak tidak takut? Jika ini benar, itu terlalu kejam. Betapa tragisnya, semua ini salah. Siapa yang mengarahkan drama besar ini? Guruku tidak akan pernah mati. Hanya ketika transformasinya selesai, si botak meraung. Ya, dia berhasil dalam metamorfosis. Ada bukti di sini. Dia menguras darah dan tulang-tulangnya dari masa lalu. Dia berevolusi dan menjadi eksistensi tertinggi di surga. Mayat busuk itu juga berkata, bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa Kaisar telah mati. Kaisar Anjing itu pun ambruk, melihat darah dan tulang-tulangnya, dan melolong, saudaraku, di mana kau? Aku menunggumu untuk kembali dan bersatu kembali. Aku juga ingin kau menyelamatkan Kaisar. Bagaimana kau meninggalkan kami? Aku tidak percaya. Aku tidak terima. Tak lama kemudian, mereka merasakan sebuah emosi di sini, keterikatan yang dalam dan keengganan untuk menyerah, seolah-olah mereka tidak ingin meninggalkan dunia ini. Hal ini membuat Kaisar Anjing itu ambruk. Ia merasa bahwa itu adalah napas yang terputus-putus yang ditinggalkan oleh saudaranya, Kaisar Surga, yang mengandung secercah suasana hatinya yang terakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak peduli bagaimana mayat busuk itu berspekulasi dan bagaimana mencari alasan, sulit untuk menutupi fakta yang kejam ini. Kaisar Surga benar-benar mengalami kecelakaan, mungkin ia benar-benar jatuh. Pria botak itu lumpuh di tanah dan kehilangan semangatnya. Ibu guru, adik kelas, dan adik kelas mungkin telah meninggal dalam perang. Sekarang bahkan gurunya pun telah tiada. Keluarga ini terlalu menyedihkan. Bagaimana bisa begitu? Haha, alam semesta yang dalam, seseorang tertawa. Para makhluk tertinggi merasakan situasi di sini dan semuanya sangat bersemangat. Ternyata pria yang terpantul dari peti mati itu sudah mati. Tidak heran tubuh aslinya tidak muncul. Apakah ini niat perang terkuat yang dapat diwujudkan oleh obsesi terakhirnya? Setelah pertempuran ini, dia seharusnya tidak pernah muncul lagi. Ledakan, Chu Feng mengambil langkah tepat waktu dan melangkah maju. Urat-urat emas menyebar di bawah kakinya, dan sosok samar muncul di belakangnya, mengancam alam semesta jurang. Daerah itu terisolasi, tetapi ketika ada tekanan eksternal, itu masih membuat ruang tidak stabil dan kacau. 8 orang kuat tertinggi dan bawah tanah tiba-tiba mengerang. Beberapa kepala tertinggi berguling ke bawah dan beberapa tubuh terbelah. Mereka telah terluka terlalu parah sebelumnya. Beberapa orang terkena dampak perang di tempat pengorbanan. Cukup beruntung untuk tidak mati. Sekarang, dirangsang oleh kekuatan eksternal ini, darah sejati tertinggi terciprat kemana-mana, yang langsung membuat mata beberapa orang menjadi dingin. Namun, mereka tidak bisa keluar, dan mereka khawatir jika tempat pengorbanan utama sudah berakhir, akankah seseorang membersihkannya? Benar saja, perang sudah berakhir. Sederet jejak kaki emas yang tertinggal di kehampaan berangsur-angsur memudar dan menghilang sepenuhnya. Mengalir dalam kabut yang kacau, terbungkus dalam seorang pria, berjalan menuju peti mati tembaga, heroik, sedikit kesepian, dengan terlalu banyak engganan untuk menyerahkan dunia. Kalian semua harus hidup dengan baik. Dia datang, matanya tajam, lalu lembut. Dia menatap Raja Anjing, mayat busuk, pria botak, dan yang lainnya. Keduanya dekat dan kesedihan yang tak berujung. Kemudian dia memudar perlahan, seperti kaki dan jejak kaki emas itu, yang menghilang dari dunia. Dia sudah mati dan menghilang. Jejak kaki emas itu hilang. Di jurang, ada suara keterkejutan dan kegembiraan. Perbudakan mereka terangkat dan mereka bisa keluar. Tidak ada seorang pun yang mengawasi dan menyeimbangkan. Tetapi bagaimana tempat pengorbanan utama bisa kabur? Tidak. Tanah kurban dipahat dan ditenggelamkan. Ya Tuhan,
Apa yang harus kulakukan? Mereka terkejut dan gembira. Sebelum kurban besar dimulai, tanah kurban dimutilasi terlebih dahulu. Makhluk-makhluk agung itu menyeramkan. Mereka akan dihukum berat, terutama pertempuran yang mereka mulai ini. Untuk sementara waktu, mereka kedinginan dari kepala sampai kaki, dan dapat langsung digunakan sebagai kurban. Bas, suara aneh keluar, dan garis besar tempat pengorbanan utama muncul. Yang paling mengerikan adalah bahwa di balik tempat pengorbanan utama, tampaknya ada sesuatu yang menghubungkan semua hal di dunia luar. Beberapa makhluk tertinggi semuanya berteriak dan jiwa mereka bergetar. Kemudian mereka tanpa sadar tersedot dan menghilang dari alam semesta jurang. Pada saat yang sama, makhluk sungai jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga berteriak ngeri dan menghilang dari tempat asal mereka. Selain itu, dunia sungai jiwa runtuh dan ditelan secara misterius. Kapan? Meskipun Kaisar Anjing dan yang lainnya sedih, mereka dengan cepat mundur dengan peti mati tembaga dan meninggalkan lokasi sungai jiwa. Pria di peti mati tembaga mati seperti ini. Bagaimanapun, Raja Anjing, mayat busuk, dan yang lainnya tidak dapat menerimanya. Terlalu sulit bagi mereka untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum mereka bertemu lagi. Di kejauhan, dunia sungai jiwa menghilang. Saluran yang menghubungkan sungai jiwa dan matahari terputus. Semuanya samar dan menghilang. Tampaknya tidak ada yang terjadi. Tetapi hari ini, jelas bahwa bumi berguncang, banyak perang pecah, dan beberapa akan tercatat dalam sejarah selamanya. Di dalam peti mati tembaga, pria botak itu ambruk di sana, diam dan tak bergerak. Hanya air mata yang terus mengalir. Bagaimana kenyataan bisa begitu kejam? Tuannya sudah mati. Pria yang tak terkalahkan sepanjang jalan sejak kebangkitannya, mendorong semua lawannya, gagal dan mati di dalam peti mati. Di belakang, Chu Feng mendesah bahwa tidak peduli seberapa hebat makhluk akan menurun, akan ada hari menjelang akhir kehidupan, dan tidak ada yang bisa bertahan selamanya. Menangislah. Li Fu maju dan menepuk bahu Kaisar Anjing, memintanya untuk tidak memegangnya, agar tidak melukai tubuhnya dan melampiaskan rasa sakit. Ingin berbohong kepada Kaisar dan menangis. Tidak mungkin. Raja Anjing itu menatap, seolah-olah kembali ke matahari. Dengan keras, dia menutupi peti mati tembaga dan benar-benar terisolasi dari dunia luar. Kemudian dia mengubah keadaan lesunya, matanya bersinar, dan menatap Li Fu lagi dan lagi. Semua orang terkunci di dalam peti mati dan terisolasi dari dunia luar. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin dikubur? Tetapi jangan tarik kami. Rambut Li Heng berdiri tegak. Raja Anjing menatap Li Heng dan berkata, "Anak hitam, setelah melihatmu, aku tiba-tiba menyadari segalanya. Ada hubungannya denganku." Li Fu memukul genderang di dalam hatinya. "Bintik matahari kecil, kau pernah meledak dan menipu saudara angkatmu. Kau hancur dan menangis. Akibatnya, kau tidak hidup dan berkeliaran di sini. Aku berpikir dalam sekejap, bukankah ini semua ditinggalkan oleh bintik matahari besar di peti mati tembagaku? Dia pasti tidak mati. Tentu saja, itu bukan untuk melihat kita menangis, tetapi untuk melumpuhkan makhluk kurban." Kaisar Anjing sama sekali tidak bingung. Matanya tiba-tiba menunjukkan cahaya pencuri. Cahaya di otaknya terus-menerus menyala dan memikirkan semuanya dengan jernih. Menurut pendapatnya, orang di peti mati perunggu ini adalah bintik matahari besar yang terkenal pada tahun-tahun itu, lebih gelap dan lebih terkenal daripada Li Black Hand. Jika dia benar-benar mati, bagaimana dia bisa begitu hambar dan tidak membuat suara besar? Jika sesuatu terjadi pada bintik matahari besar itu, jika dia menemukan bahwa dia tidak akan hidup lama, dia diperkirakan akan membakar tanah pengorbanan dan menjadikannya abu. Tidak mungkin begitu damai. Penyihir kecil melihat penyihir besar, "Beri aku pencerahan." Hitam kecil melihat hitam besar, "Bangunkan aku." Raja Anjing berbicara pada dirinya sendiri. Li Heng disebut diafragma. Pertama dia adalah anak singa tua, dan kemudian dia diturunkan menjadi anak beruang. Sekarang reputasinya telah dilucuti dan menjadi bintik matahari kecil. Itu benar, mayat busuk itu mengangguk keras dan berkata, dia pasti masih hidup dan berada di dunia. Ini bukan arwahnya yang kembali untuk membunuh, atau obsesi yang ditinggalkan karena kegagalannya menembus level tertinggi. Dia pasti masih berada di dunia. Sebagai bintik matahari terbesar, dia tidak mungkin mati. Diperkirakan dia bersembunyi di kegelapan. Kita harus memperbesar gerakannya. Tiba-tiba, sesosok samar muncul di peti mati perunggu, memungkinkan Kaisar Anjing meniup rambutnya secara langsung.
Itu adalah Kaisar Surga, bintik matahari besar. Sebelum Raja Anjing dan mayat busuk itu meraung untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka, sosok samar itu berbicara lebih dulu, mengangguk dalam kabut yang kacau sambil tersenyum lembut. Aku baik-baik saja, aku benar-benar berada di negara asing dan tidak bisa kembali. Baru saja aku mengorbankan tanah untuk menipu. Sekarang, waktu tubuh virtual benar-benar telah tiba dan aku akan menghilang. Dengan itu, dia benar-benar menghilang, berubah menjadi hujan ringan dan jatuh di peti mati tembaga. Tuan, pria botak itu terkejut, sangat gembira, bersemangat, dan kemudian kejang-kejang. Dia kembali ke surga dari neraka, membuat tubuhnya bergetar hebat. Tunggu sebentar, ada apa dengan dagingku? Siapa yang mengarahkan drama ini? Apakah semua ini ilusi? Teriak mayat busuk itu. Dia memiliki terlalu banyak teka-teki dan ingin mengajukan banyak pertanyaan, tetapi sosok samar itu tidak memberinya kesempatan dan langsung menghilang. Terlalu tergesa-gesa untuk pergi, menyelamatkan Kaisar. Kaisar Anjing itu meraung, menatap kehampaan, melihat kembali ke tubuh Kaisar, dan dia merasakan sakit di otaknya. Lupakan saja, kecuali dia kembali, tidak ada harapan dan dia tidak bisa menyelamatkan Kaisar. Mayat busuk itu menggelengkan kepalanya. Tidak jauh dari sana, para pemilik Tai, Wu Huang dan lembaga penelitian darah hitam semuanya bernapas sangat tebal dan berat. Mereka bahkan berhubungan dekat dengan Kaisar Surgawi. Apakah itu bintik matahari besar yang legendaris? Hanya Li Heng yang berani berbicara dan bergumam dengan suara rendah seperti itu. Sudah berakhir, pulanglah dan temukan ibumu. Raja Anjing itu sedikit tidak selaras. Dia dalam suasana hati yang baik dan tidak menahan pintu di mulutnya. Apakah kamu ingin diam? Tidak, tutup mulut mereka. Mayat busuk itu memberi isyarat kepada Kaisar Anjing, melihat 9 jalan dan 1, dan menyatukan mereka berdua. Kaisar Anjing ragu-ragu dan berkata, tidak, bintik matahari besar harus memiliki pukulan punggung jika dia tidak ingin orang tahu. Orang gila Tai dan Wu menyeramkan. Apakah ini akan menyerang mereka? Kaisar tidak pernah menyakiti rakyatnya sendiri. Raja Anjing menepuk dadanya dan berjanji. Itu langsung membuka peti mati dan melihat matahari lagi. Namun, pada saat itu, ada perubahan tiba-tiba. Peti mati tembaga bersinar, dan pelat peti mati memantulkan ratusan juta sinar cahaya. Sinar cahaya terbang ke arah beberapa orang yang hadir. Mengi, tidak ada yang bisa menolak dan bereaksi. Wu Huang, Tai dan pemilik lembaga darah hitam semuanya terkena cahaya itu. Mereka tidak terluka, tetapi mereka semua tersandung dan hampir jatuh. Mereka bingung dan bingung. Kaisar Surga sudah mati. Bagaimana bisa begitu? Pemilik lembaga darah hitam bergumam bahwa dia telah kehilangan ingatan. Begitu pula, Wu Huang dan Tai Yi juga sama. Di lapangan, Raja Anjing, mayat busuk, dan pria botak menyimpan ingatan yang utuh, seperti halnya Jiu Daoyi dan Li Heng. Selain mereka, Chu Feng selalu menjauh, dan tidak ada Xia Guang yang terbang ke arahnya. Aku orang yang layak dipercaya. Aku bisa memberinya punggung dan pantatku. Kaisar Anjing terkejut bahwa siapa yang ada di dalam kabut ini sangat dikenal. Yang terpenting adalah kekuatan utamanya mengerikan. Pada tahap ini, pengorbanan utama belum keluar. Di dalam kabut, ini adalah kekuatan tempur tertinggi. Pilihan Kaisar Surga sangat khusus. Itu hanya beberapa Raja Anjing. Hubungan antara Jiu Daoyi dan Li Fu juga luar biasa. Itu pasti miliknya sendiri. Secara umum, Kaisar Anjing, 9 cara dan 1 kelas, jika ditelusuri kembali, berasal dari jalur yang sama. Sekarang, di tengah kabut, pria ini juga sangat dikenal. Apa yang terjadi? Tai Yi ragu-ragu dan tampak bingung. Dia selalu merasa ada yang salah. Tidak apa-apa, ayo pergi. Kaisar Anjing menepuk pundaknya. Pada saat perpisahan, dia sangat murah hati dan mulai membagikan rumput Jiushuan Huanhun, yang semuanya adalah obat-obatan besar yang dipetik dari sungai jiwa. Satu obat ini bernilai 1 atau 2 nyawa sungguhan. Tidak hanya obat jenis ini, tetapi juga bunga Tianxian Suming. Semua orang ditugaskan, sekuat Kaisar Wu dan sekualifikasi Tai Yi, mereka juga sangat bersemangat. Ramuan ini adalah kehidupan. Mereka tidak takut mati beberapa kali. Dengan obat besar ini, Anda dapat hidup kembali. Ada baiknya menemukan 1 atau 2 benda ini di bawah sinar matahari, dan semuanya berada di tempat-tempat rahasia seperti gunung dan sungai yang terkenal, yang sulit ditemukan.
Ada beberapa orang di tempat kejadian. Bagaimana mungkin mereka tidak gemetar? Mata Wu Huang dan Tai Yi berbeda, karena mereka memikirkan legenda. Dengan karakter Kaisar Anjing, mereka tidak ingin mengeluarkan apa yang masuk ke mulutnya. Mereka tidak bisa masuk. Apakah ini keajaiban hari ini? Raja Anjing secara alami mengerti apa yang terjadi. Anjing itu tua dan halus. Bahkan bulu matanya kosong. Dia memahaminya sejenak. Dia langsung menjadi marah dan berkata, "Mata apa yang kalian miliki, bajingan tua? Kaisar selalu murah hati. Mereka yang berperang denganku adalah saudara mereka sendiri. Apakah aku akan membiarkannya menderita? Lihatlah kalian beruang. Kalian belum melihat dunia. Sekelompok anak beruang, pamanmu, perut beberapa orang Fei, sejak aku melihatmu, kami, para leluhur yang kuat dan para leluhur dari agama pertama, mulai menjadi semakin muda." Pada saat ini, seseorang membuka mulutnya dan berkata, "Mana bagianku? Bukankah kau sudah memberikan semuanya?" Raja Anjing menoleh dan melihat bahwa itu adalah pria dalam kabut. Dia terdiam, benar-benar terdiam. "Kau begitu cakap sehingga kau dapat mengambil kitab suci orang gila Wu. Mengapa kau bahkan harus membagi bahan obat tingkat ini sekarang? Kau dapat mengalahkan orang yang paling kejam." Raja Anjing ingin berkata, "Bagaimana dengan peletonmu? Apakah kau termasuk dalam gaya kekuatan tempur tertinggi saat ini?" Yang lain terdiam. Makhluk yang dapat mengalahkan yang terbaik juga membutuhkan ramuan ini. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak menyadari arti dari atmosfer ini? Dia ingin berkata, "Aku menginginkannya. Aku sangat membutuhkannya. Aku mengalahkannya sampai mati. Apakah aku bahkan tidak memiliki bagian ramuan?" Sebenarnya, dia memiliki banyak kesempatan untuk mencuri obat-obatan dalam jumlah besar, tetapi pada saat itu, dia berpura-pura tenang dan dalam. Dia harus berhadapan dengan yang tertinggi, jadi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Semua jenis obat-obatan besar dicuri oleh Kaisar Anjing. "Berikan padaku setengahnya." Chu Feng membuka mulutnya. "Berapa banyak?" Raja Anjing ingin berkata, "Apakah kamu benar-benar mau?" Hasilnya sekarang mengejutkan. Dia tidak hanya mau, tetapi juga membaginya menjadi 2,5, kata Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Raja Anjing menuangkan semua ramuan dalam beberapa karung ke dalam mulutnya dan menelannya langsung. Dia tersedak dan memutar matanya. "Itu belum ditangani. Ada zat yang tidak menyenangkan, dan kamu akan mati." Mayat busuk itu berteriak. Kemudian dia memasukkan lengan busuk langsung ke mulut anjing itu dan menurunkannya. Pria botak itu juga berteriak dengan cemas, "Paman, ludahkan. Obat di dalamnya terlalu kuat. Hanya ada rumput penyembuh jiwa tingkat 9 dan obat yang memperpanjang hidup abadi. Ada juga 33 rumput surgawi dan tonik hebat lainnya. Kamu tidak akan tahan jika menelan semuanya. Jika kamu tidak tahan, kamu harus menelannya." Raja Anjing itu tampak memiliki semangat yang besar. Namun, segera, ia mulai muntah, dan lengan mayat busuk itu langsung dimasukkan ke dalam mulutnya, jadi ia harus menggali ke dalam perutnya. "Pergi, lenganmu busuk, muntah." Raja Anjing itu muntah. Kemudian beberapa ramuan jatuh dan menempel di air liurnya. "Istimewa, kamu melakukannya dengan sengaja." Chu Feng ingin memukul orang. "Bisakah kamu menyanyikan double reed? Bagaimana aku bisa mengambilnya?" Dia benar-benar tidak memiliki selera yang kuat itu. "Kamu, beri aku beberapa, dan aku tidak menginginkan yang lain." Chu Feng, dengan wajah hitam, menatap pria botak itu. Kemudian dia melihat mayat yang sudah membusuk itu dan berkata, "Nak, kamu tidak bisa menjulurkan sikumu. Aku ayahmu." "Aku." Mayat yang sudah membusuk itu hampir tersedak, lalu melompat dan berkata, "Aku kakekmu." Dia benar-benar ingin bertarung dengan lelaki di dalam kabut itu, tetapi dia bukan lawan. Raja Anjing berkata, "Lupakan saja, bagi obatnya. Dia mungkin benar-benar ayahmu. Setelah pembagian, kita tidak akan mengubah gunung hijau dan air hijau akan mengalir selamanya. Sampai jumpa lagi di masa depan." Bas! Tiba-tiba, peti mati tembaga bersinar, dan seluruh tubuhnya berkilauan dan bersinar. "Itu akan berlayar." Raja Anjing melompat masuk dan mayat busuk itu bergegas masuk. Chu Feng menatap mayat busuk itu. Mayat busuk itu disebut respons diafragma. Mata dan ekspresinya benar-benar seperti seorang ayah tua yang menatap putranya. "Pamanmu, matamu begitu baik. Apakah kau ingin menatapku seperti itu?" "Aku ingin memukul orang." Mayat busuk tidak tahan.
Benar-benar tak tertahankan. Sebaliknya, Chu Feng kecewa dan sedih, karena dia selalu merasa bahwa cahaya jiwa mayat busuk itu sama dengan pendeta Tao kecil itu. Dia pasti sendirian dan tidak melarikan diri. Kemudian, dia mengambil tindakan. Pada kesempatan perpisahan, dia ingin mengklarifikasi beberapa hal tanpa penyesalan. Terlalu banyak hal telah terjadi hari ini. Pengorbanan besar akan segera dimulai. Surga mungkin tidak ada lagi dan menjadi upeti di altar. Di masa depan, hidup dan mati tidak terbatas. Mungkin ini terakhir kalinya bertemu dengan mayat busuk ini. Oleh karena itu, Chu Feng ingin mencari tahu apa hubungan antara orang ini dan putranya. Kapan? Chu Feng melangkah, meraih tepi peti mati tembaga dengan satu tangan, dan urat-urat emas menyebar di bawah kakinya. Dia mencoba memenjarakan peti mati dan mencegahnya terbang untuk pertama kalinya. Sungguh aneh bahwa setelah urat emas menyebar di bawah kakinya, dia sedikit beresonansi dengan peti mati ini. Ini mengejutkan Chu Feng. Riak emas yang dipancarkan oleh pot batu benar-benar dapat menarik peti mati tembaga setelah riak-riak ini meluas. Raja Anjing tercengang dan mayat busuk itu terkejut. Peti mati tembaga mewakili masa lalu, sekarang, dan masa depan. Saya belum pernah mendengar bahwa ada orang yang dapat beresonansi dengannya dengan sentuhan. Ada apa denganmu? Kaisar Anjing kembali sadar. Dia sangat terkejut, dan kemudian dia merasa ngeri. Dia memikirkan beberapa hal lama yang terlalu tua untuk diverifikasi. Peti mati perunggu memiliki 3 lapisan. Satu peti mati bagian dalam diambil, dan ada 2 peti mati bagian luar yang tersisa. Namun sejauh ini, tidak ada yang tahu siapa pemilik aslinya. Siapa yang membuatnya? Apa asal-usul peti mati perunggu misterius rangkap 3? Bahkan 9 dan 1 sangat mengagumkan dan menatap Chu Feng. Sayangnya, ada kabut tebal, yang tidak dapat dia lihat, tetapi dia juga terkejut di dalam hatinya. Karena dia juga tahu cerita di dalamnya. Yang ada di mulutnya, keberadaan masa lalu dan masa kini yang tak terkalahkan, yaitu, orang yang meninggalkan jejak kaki emas samar, pernah mengambil peti mati bagian dalam yang paling dalam. Pada saat yang sama, pria yang memiliki peti mati rangkap 3 sebelumnya. Namun, setua periode itu, yang berasal dari era itu, mustahil untuk menggali akar dan asal peti mati ini, dan saya tidak tahu sumber aslinya. Hanya peti mati bagian dalam yang dapat mencapai tingkat energi tertinggi di surga. Sekarang, seseorang memiliki ujian tiruan pertama, dan bahkan membiarkan peti mati menyala. Seluruh tubuhnya berkilauan, bening dan transparan, hampir transparan, dan semua jenis rune bermekaran. Aneh sekali. Bagaimana ini tidak mengejutkan, bahkan Raja Anjing dan mayat busuk yang tahu cerita di dalam sedikit menyeramkan. Siapa Tuhan? Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Raja Anjing berdiri tegak, menyentuh mayat busuk dengan cakar, lengan dan siku, dan berbisik, bukankah itu benar-benar ayahku yang datang? Monster tua dari zaman dahulu. Aku akan membunuhmu. Mayat busuk ingin mencekiknya. Apakah ada teman lama yang merusak seperti itu? Bisakah Anda menemukan seorang ayah jika Anda tidak punya pekerjaan? Anjing macam apa? Raja Anjing menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, pergi dan jelaskan padanya. Apa yang terjadi? Aku tidak berpikir dia sengaja memanfaatkanmu. Itu bukan keuntungan. Mayat busuk itu merasa bahwa dia bisa menyemburkan api seperti naga dengan mulutnya yang terbuka, tetapi dia menahan diri. Dia membacanya dengan saksama, karena aku memiliki temperamen yang baik. Dia menghibur dirinya sendiri dengan cara ini dan tidak memiliki pengalaman yang sama sepertimu. Sebenarnya, hanya ada satu alasan utama. Dia tidak bisa mengalahkan pria dalam kabut itu, kalau tidak, dia pasti sudah dihajar sejak lama. Namun, mayat busuk itu memang memiliki keraguan. Dia berhenti dan bersiap untuk berbicara baik-baik dengan Chu Feng. Apa alasan untuk membuat kencan buta ini? Baiklah, mari kita perjelas siapa dirimu saat itu dan apa periode dirimu. Tidak, Yingji. Mayat busuk itu ingin mengatakan monster, tetapi akhirnya dia berbicara lagi. Chu Feng sangat mengagumkan. Meskipun dia masih muda dan belum tua, dia tidak bisa mengatakan apa yang harus dilakukan jika dia menunjukkan kaki kudanya. Kau tahu, semuanya adalah kreditor di sini. Jiu Daoyi telah terjerat dengannya sebelumnya. Apa yang pasti sedang terjadi? Anjing itu bukan janggut yang bagus. Dia mengancam akan mengutuknya dan membiarkannya menemukan obat mujarab di medan perang tripartit. Adapun Wu Si gila, apalagi terlibat dengannya.
Sekarang dia telah berhasil memeras kitab suci 7 mayat. Jika mereka tahu bahwa dia masih sangat muda, tebak siapa dia, dan berpura-pura menjadi serigala berekor besar di sini, dia tidak akan muncul selama sisa hidupnya. Jika tidak, dia akan diburu dan dibunuh, terutama Kaisar Wu, yang akan menelannya hidup-hidup. Jika guci batu di tangannya selalu memiliki kekuatan, itu tidak masalah, tetapi tidak pernah mendengarkannya. Itu sangat pasif dan tidak berfungsi dari waktu ke waktu. Saya telah menjadi seorang tahu untuk waktu yang lama. Saya telah lupa era mana saya dilahirkan. Chu Feng menghela nafas. Pada saat ini, dia sangat dalam, ditutupi oleh kabut, menunjukkan perubahan kehidupan, seperti monster tua yang telah hidup selama ratusan juta tahun. Dia baru saja pulih dari hibernasi dan sangat kesepian. Hal ini membuat hati banyak orang berdebar. Apakah ini benar-benar makhluk tingkat batu yang aktif? Berapa banyak bencana era yang telah Anda hindari dan hidup hingga saat ini? Pada saat ini, mayat busuk itu sedikit bingung. Asal-usul fisiknya sangat kuno, dan cahaya jiwa di tubuhnya telah berubah beberapa kali. Haruskah Tuhan di depannya benar-benar menjadi ayah tua dari era paling awal tubuh fisiknya? Dia merasa konyol, tetapi dia tidak terkendali. Dengan dugaan ini, dia sendiri merasa berbulu. Dan seorang ayah, sangat kuat, hidup sampai hari ini. Itu sial, tidak, mungkin, lihat ayahku, apa yang aku pikirkan? Dia ingin menamparkan wajahnya sendiri, yang bisa dibayangkan. Di mana ayah tua yang tidak bisa dijelaskan seperti itu? Mayat busuk itu menundukkan wajahnya dan berkata, aku memiliki latar belakang yang tak terbatas. Aku telah berteman dengan 3 kaisar surgawi. Bahkan tubuhku dapat ditelusuri kembali ke beberapa abad yang lalu, yaitu, yang sama mungkin adalah saudaraku. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada lelaki tua Pi. Dia mungkin tahu dan mengerti situasinya. Meskipun ingatan tentang orang itu di hatiku kabur dan memudar, aku benar-benar memiliki hubungan dengannya. Siapa yang berani menipuku di dunia ini? Jiu Dao menunjukkan senyum pendiam dan mengangguk di sana. Ini memang benar, mayat busuk itu memiliki sejarah yang panjang dan menakutkan. Mayat busuk itu berkata, kulit lelaki tua itu bertahan dari zaman paling kuno dan mengikuti lelaki itu. Setiap kali dia bertemu denganku, dia menatapku. Pandangan itu, tampaknya menghargai batu giok yang indah. Tidak, itu seperti pahlawan yang menghargai postur dewa yang unik. Aku menjadi berbulu setiap saat. 9 tersenyum, tetapi dia mendesah dalam hatinya, mengapa dia menunduk dan memandanginya tanpa henti, karena mayat busuk itu dikubur oleh pria itu sendiri, yang memang merupakan persaudaraan. Setiap kali kita bertemu, Jiu Daoyi dalam suasana hati yang rumit. Kita akan memikirkan semua jenis pahlawan dan penguasa di era itu. Di masa lalu, ada banyak peri dan pahlawan, tetapi mereka menghilang. Pada saat ini, Jiu Dao masih memiliki senyum yang tertahan, tetapi matanya berwarna hijau dan menatap mayat busuk itu, yang membuat yang terakhir tiba-tiba berbulu. Mayat busuk itu berkata, aku benar-benar meragukan ada yang salah dengan kulit lelaki tua itu. Dia merinding setiap kali dia melihatku. Apakah dia seharusnya menjadi keturunan dagingku, keturunanku di tahun-tahun itu? Jiu Daoyi masih tersenyum dan mendengarkan, tetapi pada saat ini, dia langsung mendidihkan suaranya dan berkata, nak, aku tidak bisa membunuhmu. Jika seseorang menganggapmu seorang putra, beraninya kau menganggapku seorang cucu. Aku akan menghancurkanmu. Begitu Jiu Dao membawa tombak sebagai tongkat, dia akan menghajarnya. Berhenti. Chu Feng melambaikan tangannya dan berkata langsung, aku tidak mengatakan tubuh, aku mengatakan cahaya jiwa. Kamu dan anakku berfluktuasi sama, dan atribut mereka persis sama. Dia tidak ingin masuk jauh ke dalam daging. Jika dia terus seperti ini, 9 jalan dan 1 akan menjadi keturunannya. Ini terlalu kacau. Dia tidak mampu menanggung dendam kausal dari momok lama ini. Tunggu sebentar, apa yang kamu bicarakan? Coba aku lihat. Mayat busuk itu berdiri di sana, segera mengerti apa yang telah terjadi, dan tiba-tiba menyadari segalanya. Apa yang dilakukan bajingan dari jiwa Tuhan? Wajahnya hijau dan putih. Dia menyadari bahwa itu adalah jiwa Tuhan. Kemudian, dia melompat dan berkata, jiwa Tuhan, kamu bajingan, sangat sombong, mengambil sebagian besar kekuatan jiwa, tetapi sebagai hasilnya, dia jatuh dan pantas mendapatkannya. Dia ingin tertawa dan menertawakan, tetapi setelah berpikir sebentar, wajahnya runtuh. Dia tidak bisa tertawa.
Dia sendirian dengan jiwa utama. Jiwa dewa, kau sangat memalukan hingga kau tersandung dan membuat kakek malu. Aku akan bernasib sial denganmu. Dia tidak meminta siapapun untuk bernalar. Hanya karena jiwa dewa, aku punya lebih banyak. Ayah tua, mayat busuk itu menjadi semakin bersemangat, dan kemudian menjadi gila. Bagaimanapun, kau seharusnya tidak mencari ayah. Kau tidak mengadu dombaku. Kau harus mengakuinya sendiri. Aku tidak setuju. Itu tidak ada hubungannya denganku. Suasana hatinya berfluktuasi dengan hebat dan dia tidak tahan dengan rangsangan itu. Mungkin itu bukan jiwa utamamu. Putra sulungku masih sangat muda. Jiwanya tidak tua dan tenang. Namun, itu benar untuk menjebak orang. Yah, aku sering memukul pantatnya. Chu Feng menambahkan dengan samar. Untuk sesaat, mayat busuk itu diam. Dipukul. Pada saat ini, mata anjing hitam itu berwarna hijau, mata Li berwarna hijau, 9 cara dan 1, dan mata pria botak itu berwarna hijau. Kemudian mayat busuk itu akan meledak di tempat. Ada kenalan di sini, dan apa yang dia dengar. Untuk sesaat, wajah tua itu semerah darah. Mayat busuk melompat. Aku benar-benar menjadi gila. Mengapa aku harus malu? Saat ini, bahkan orang gila Wu dan pemilik lembaga darah hitam menatapnya dengan mata hijau. Apa ini? Mayat busuk itu tidak ingin hidup. Dia tidak mampu kehilangan orang itu. Berhenti bicara. Di mana jiwa utama? Aku akan membunuhnya. Mayat busuk itu sangat bersemangat. Seringkali, jiwa utamamu telah terpecah lagi, melucuti seberkas cahaya jiwa. Aku tidak tahu hal buruk apa yang harus dilakukan. Tidak, mungkin itu untuk melakukan hal-hal besar. Jiu Dao berkata perlahan. Di mana dia? Aku benar-benar ingin membunuhnya dengan beliung penggiling. Mayat busuk menyemprotkan asap putih dari lubang hidung mereka dan api hantu dari mata mereka. Kecelakaan, dia bereinkarnasi lagi, ketika dia berada di bawah sinar matahari. Chu Feng menghela nafas. Mayat busuk itu sangat marah sehingga dia berkata, apa? Sekali, itu terlalu menyedihkan. Apa yang dilakukan jiwa utama? Itu tidak dapat diandalkan. Itu lebih tidak dapat diandalkan daripada anjing itu. Raja anjing itu menertawakan dan mendengarkan dengan penuh semangat. Akhirnya, dia diremehkan oleh ini. Wajah anjing itu langsung terkulai dan berkata, itu lebih dapat diandalkan daripada seorang ayah tua. Aku menusukmu sampai mati, berani menusuk hatiku. Mayat busuk itu marah. Chu Feng menghela nafas dan berkata, aku tidak melindunginya. Sayangnya, kurasa aku seharusnya sudah remaja sekarang. Anakku yang malang, di mana kamu? Apakah kamu aman? Jangan berkeliaran di hutan belantara, biarkan aku khawatir. Orang-orang yang hadir berkedut di sudut mulut mereka. Mayat busuk semakin mereka berpikir, semakin sedikit yang mereka rasakan. Apakah terlalu sial untuk membagi jiwa mereka? Jangan tinggal di udara terbuka dan mengemis di pedesaan. Itu menyedihkan dan menyedihkan. Mayat busuk itu tidak bisa duduk diam. Dia bersemangat lagi dan menjadi marah dengan Chu Feng. Kamu bilang kamu sangat kuat dan memiliki prestasi yang tinggi. Kamu sudah tua, masih saling mencintai di senja hari, monster tua dari beberapa era, dan masih punya anak. Apa kamu menyesal? Apakah kamu tidak memiliki wajah merah? Selain itu, kamu tidak bisa melindunginya. Apa gunanya kamu? Wajah Chu Feng tiba-tiba menjadi hitam. Apa yang kamu pedulikan tentangku? Selain itu, berapa umur yang aku ingin kamu khawatirkan? Dia ingin mengatakan bahwa tempat ini sedang dalam masa jayanya dan masih remaja, oke. Dia juga sedikit tidak tahu malu. Namun, dia tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Ini sama sekali bukan saatnya. Sekarang, dia berpura-pura menjadi fosil tua dan hidup. Yah, kamu bukan anak yang aku cari. Ayo pergi. Chu Feng tidak ingin berbicara dengannya lagi. Mayat busuk itu tercekik oleh amarah lagi. Pada saat yang sama, dia tidak ingin berbicara dengannya. Alasan utamanya adalah karena dia terlalu malu dan tidak tahu bagaimana bergaul dengannya. Dia ingin segera melarikan diri dan tidak pernah bertemu lagi. Mayat kaisar dan lonceng yang tersisa dibawa ke peti mati tembaga oleh kaisar anjing, dan mereka akan berlayar. Namun, seseorang sedang terburu-buru. Dia melangkah ke peti mati tembaga sambil berteriak, meraih raja anjing dan tidak membiarkannya pergi. Kamu anak gila, ada apa? Tanya anjing hitam. Orang gila Wu menutup mulutnya, artinya, dia tidak bisa saling mengalahkan, dan anjing hitam membawa jam kaisar. Kalau tidak,
dia ingin mengajarinya bagaimana menjadi orang baik dan anjing yang baik. Pada saat yang sama, dia juga harus bertanya kepadanya siapa yang gila. Raja Anjing tersenyum dan berkata, saya pikir Anda sangat menyenangkan. Anda sangat berani dalam pertempuran belum lama ini, dan keterampilan Anda yang luar biasa juga bagus. Nah, nama Anda adalah Kaisar Wu. Gila, karena saya juga dihormati sebagai kaisar. Kita memiliki gelar yang sama. Saya mendengar bahwa Anda gila. Karena Anda menyebut diri Anda kaisar dan ingin mewarisi tahta dan ortodoksi saya, mungkin kita memang ditakdirkan. Mungkin ada beberapa helai darah asliku yang mengalir di tubuhmu. Mungkin ada darah bangsawanku. Sialan, Wu Huang hampir tidak tahu diri. Dia akan marah. Dia tahu bahwa anjing itu jelas-jelas mengalihkan topik pembicaraan. Kembalikan tulang tuanku. Dia terus terang dan tidak ingin mendengarnya, menggonggong. Senang rasanya membiarkan dia tinggal bersamaku. Orang-orang mengandalkan potensi anjing dan pulih suatu hari nanti. Aku bisa mengajarinya ke tingkat yang lebih tinggi. Berbicara tentang akhirnya, Kaisar Anjing itu sangat tertekan sehingga dia melambaikan tangannya dan berkata, kembalikan saja padamu. Bagaimanapun, dia segera bergabung untuk membunuh musuh, dan dia malu meninggalkan tulang Tao yang tidak berguna itu. Namun, wajah anjing itu berubah dengan cepat. Baru saja, dia memandang orang gila Wu secara berbeda. Akibatnya, sesaat kemudian, setelah mengembalikan tulangnya, dia menoleh dan memberitahu Li Fu. Orang gila ini bukanlah orang baik. Dia memiliki bau yang aneh. Dia kebanyakan berlatih beberapa keterampilan jahat yang mengerikan. Berhati-hatilah untuk tidak menjadi musuh besarmu. Cepat keluarkan tubuh aslimu dari peti mati di antara dunia bawah yang agung dan matahari yang agung, atau jangan terbalik di selokan dan dibunuh oleh orang gila ini. Orang ini, aku merasa tidak enak badan. Ini adalah pengingat dari Raja Anjing. Li Heng tenang dan berkata, tidak ada yang bisa mengejar lawanku yang telah dikalahkan olehku. Letakkan peti mati pencegah kesehatan di sana terlebih dahulu, dan beri nutrisi pada tubuh dengan yin dan yang dan rantai jalan dari berbagai peradaban. Setelah mendengar ini, Raja Anjing terlalu malas untuk bertanya. Orang gila Wu menyipitkan mata pada orang-orang. Apakah kalian pikir aku udara? Itu benar-benar menipu orang. Aku pasti akan menimbang kalian lagi di masa depan. Kemudian, Raja Anjing berbisik kepada orang gila Wu, cepat kembali. Sarangmu telah diambil, tetapi aku bersumpah, itu bukan aku. Kaisar hanya mengambil kerangka ini. Aku terlambat. Wu Huang dalam keadaan linglung, lalu berbalik dan pergi. Tubuhnya terbakar dan menghilang bersama tulang Tao. Tak lama kemudian, amarahnya datang dari ujung utara. Li Heng, beraninya kau merampok kuil Taoku dan mencuri koleksiku. Aku bersumpah. Li Heng tercengang dan ingin mengatakan bahwa aku tidak melakukannya, meskipun aku sangat menyukainya. Kali ini, aku telah menganiaya diriku. Siapa yang kau salahkan? Kemudian dia melihat ke arah anjing hitam itu. Raja Anjing bersumpah bahwa itu bukan dia, dan dia telah menjelaskannya dengan jelas kepada si gila Wu. Siapa lagi yang berani membiarkanku membawa panci? Siapa yang melakukannya? Apa kau tidak tahu gelarku di masa prasejarah? Li Heng sangat marah sehingga dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Dia tidak perlu memikirkannya, si gila yang ditunjuk untuk mengenalinya, dan penjelasannya tidak berguna. Chu Feng tenang, membawa tangannya, melayang dan siap untuk pergi. Pada saat ini, dia terlepas dari dunia dan menghipnotis dirinya sendiri. Itu bukan urusanku. Namun, sebelum dia pergi, tiba-tiba rambutnya rontok. Ada yang meniupkan AC ke punggungnya. Lehernya terasa dingin. Apa yang masih tergeletak di punggungnya dan tidak turun. Pada saat ini, dia kembali ke pikirannya. Kepalanya membesar. Ternyata ada sesuatu di tubuhnya. Itu akan segera berakhir. Masalah mengerikannya belum terpecahkan. Dia ingin bertanya kepada monster tua ini, apa ini? Namun, apakah pantas baginya untuk meminta nasihat orang lain? Apakah dia akan menunjukkan kakinya? Bagaimanapun, ini tentang hidup dan mati. Itu membuatnya menyeramkan. Aku harus bertanya, apakah kamu melihat sesuatu di belakangku? Kaisar Anjing, mayat busuk, Jiu Dao pertama dan yang lainnya tidak dapat dijelaskan dan tidak mengerti artinya. Chu Feng langsung menyerahkan hatinya, berbalik dan pergi. Dia tidak ingin tinggal. Selamat tinggal, semuanya. Dia lari dan tidak ingin tinggal sebentar. Dengan suara keras, peti mati perunggu itu menjadi sangat jernih. Dengan Raja Anjing,
mayat busuk dan pria botak itu juga bergegas ke langit, menghilang ke langit berbintang dan menghilang dalam sekejap mata. 9 cara dan 1, Li Fu juga pergi dalam sekejap. Tai dan pemilik lembaga darah hitam tidak tinggal dan kembali. Setelah meninggalkan pintu masuk sungai jiwa yang hancur, Chu Feng merasa bahwa urat emas di bawah kakinya memudar. Namun, di belakangnya, makhluk itu tampaknya mengetahui segalanya dengan lebih jelas, yang membuatnya menyeramkan. Apakah itu terlalu nyata? Apakah ini akan terwujud sepenuhnya? Apa itu? Apakah itu jiwa mayat kaisar? Atau apakah benih kedua melahirkan sesuatu? Atau apakah jiwa bumi menyebar ke seluruh tubuh dan cahaya jiwa, sehingga memantulkan dan menghangatkan makhluk apa? Dalam sekejap, Chu Feng tiba-tiba muncul banyak dugaan. Dia pikir itu semua mungkin dan dapat diandalkan, yang membuat tubuhnya dingin. Belum lama ini, dia juga dianggap sebagai dewa dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia membunuh daging dewa jiwa 9 warna, bertarung melawan makhluk tertinggi, menghadapi makhluk terkuat di ujung sungai jiwa, dan menahan semua orang. Sekarang, gejala sisa telah muncul. Orang utama yang membantunya dan memberinya kekuatan telah muncul. Chu Feng tidak perlu melihat ke belakang. Dia merasakan ada panas dan napas di belakangnya. Itu semakin nyata. Bahkan, dia bisa merasakan aliran panas mengalir ke kulitnya dan membuat rambutnya yang dingin berdiri. Siapa? Siapa? Atau apa? Segera, Chu Feng memikirkan kemungkinan lain. Dia benar-benar melakukan kontak dengan 3 kaisar surgawi. Hari ini, dia melihat tubuh kaisar, dan di seberang kabut, dia melihat sosok samar pria di peti mati tembaga. Sebenarnya, dia juga pernah berhubungan dengan kaisar wanita lain di antara 3 kaisar surgawi. Dia melihat sisa-sisa kaisar wanita di area terlarang tertinggi dan di ruang yang tidak dapat dijelaskan itu. Hari ini, mayat kaisar pernah bergerak. Dalam keadaan itu, dia masih ingin bertarung. Sebenarnya, dia benar-benar memukul dan menghancurkan tubuh makhluk tertinggi di sungai jiwa. Belum lagi pria di peti mati tembaga, dia berakhir, membunuh lawannya, membunuh lebih dari 1 makhluk tertinggi, dan menghancurkan tanah pengorbanan. 2 dari 3 kaisar surgawi, hidup atau mati, langsung turun tangan dan mengambil tindakan. Dan yang terakhir, kaisar wanita legendaris yang tak terkalahkan, telah berakhir. Chu Feng memikirkan pria di belakangnya. Bukankah seharusnya kaisar wanita? Bagaimanapun, aku telah berhubungan dengan sisa-sisanya. Apakah aku meninggalkan sesuatu padanya saat itu? Itu mungkin. Chu Feng berpikir begitu. Kaisar wanita legendaris mungkin telah meninggalkan sosok, atau sedikit cahaya jiwa dalam aura darah di belakangnya. Sekarang keluar, Chu Feng curiga dan tidak dapat memastikan. Khususnya, saat ini, dia memikirkan kemungkinan lain. Dari mana dia berasal? Bumi. Peradaban bumi di dunia bawah bukan lagi peradaban bumi asli di prasejarah. Menurut spekulasi asli 9 cara dan 1, ada keberadaan yang tidak dapat dijelaskan dan dominasi manusia. Tidak hanya orang-orang, tetapi juga seluruh bumi bereinkarnasi, mereproduksi peradaban masa lalu berulang kali, hanya untuk mencoba mereproduksi makhluk yang mirip dengan kaisar surga di lingkungan yang sama itu. Bahkan seluruh dunia bawah telah diintervensi. Tangan hitam pamungkas muncul. Jantung Chu Feng berdebar kencang. Jika itu mungkin, masalahnya akan lebih besar. Karena, dalam deduksi dan spekulasi 9 cara dan 1, kita tidak tahu siapa yang memimpin semua ini, siapa yang menafsirkan reinkarnasi dan perubahan peradaban bumi berulang kali, dan terus-menerus mereproduksi lingkungan peradaban yang sama di masa lalu. Kakak, siapa kamu? Bisakah kita bicara? Kamu, tapi permaisuri, pernahkah kau melihatku diam-diam di bumi, dengan tenang menyaksikan semua suka dan duka, dan mengamati siklus peradaban serupa satu demi satu? Siapa kau sebenarnya? Chu Feng berhenti berjalan. Setelah menemukan tempat yang relatif tenang, ia terjun ke gunung dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di belakangnya. Ia ingin melihat ke belakang, tetapi ia gagal beberapa kali dan tidak dapat menoleh sama sekali. Pada saat ini, pikirannya, kesadarannya, dan indera spiritualnya dibutakan dan tidak dapat merasakan seperti apa makhluk-makhluk di belakangnya. Menurutku kita punya takdir, jadi kita bisa bersatu seperti ini. Apapun sebab dan akibat serta alasannya, kita bisa bicara secara rinci. Chu Feng berbicara lagi, masalahnya harus diselesaikan. Dia tidak ingin pergi ke jalan dengan seorang kaisar wanita atau keberadaan yang tidak dapat dijelaskan di punggungnya.
Kau begitu pendiam, tetapi kau selalu bersamaku. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau ingin menjadi diri yang utuh, membantuku menerobos dengan cepat, mencapai posisi buah kaisar abadi, dan menjadi tak terkalahkan di antara surga? Chu Feng terus berbicara, mencoba memimpin makhluk di belakangnya untuk berbicara. Desahan samar akhirnya terdengar, dan makhluk itu tidak lagi diam. Kulit kepala Chu Feng hampir meledak. Makhluk itu akhirnya bersuara. Suaranya sangat pelan, tetapi meraung seperti guntur abadi yang kacau di telinganya. Dia menggoyangkan tubuhnya, menggelengkan kepalanya, dan terbangun. Ngomong-ngomong, bisakah kita akhirnya berkomunikasi? Siapa kamu? Chu Feng sangat ingin tahu bahwa membawa makhluk seperti itu membuatnya merasa seperti benjolan di tenggorokannya, bahkan jiwanya pun merasa tidak nyaman. Kemudian, dia akan meledak dan melompat dari tempatnya berada. Dia ingin melakukan pertempuran berdarah. Dia merasa lebih baik dari sekarang. Karena tangan berbulu besar menyentuh bagian belakang lehernya dan bagian belakang otaknya, membuat rambutnya yang dingin berdiri. Itu terlalu menakutkan. Mengapa kamu baru saja melakukannya? Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa menoleh, kehilangan akal sehatnya, tidak bisa menargetkan makhluk itu, dan lengannya terus memanggil dan terkulai. Chu Feng ingin kalajengking itu mengayunkan ekornya dan menendang ke belakang. Akibatnya, saat kakinya meninggalkan tanah, dia ditekan oleh Seng Sheng, seperti membawa ratusan juta gunung suci. Berhenti, dia minum dengan keras. Karena makhluk ini tidak mau bicara, jangan berkomunikasi. Sungguh tak tertahankan dan menyeramkan. Namun, tangan besar itu tidak berhenti. Tangan itu sangat besar. Cakar besar Pufan yang asli menyentuh Tian Linggainya. Kuku panjang itu setajam kail dan dengan lembut menyilang kepalanya. Bahkan, Chu Feng dapat merasakan bahwa selama dia berusaha sedikit, dia dapat menembus tengkoraknya dan menembus otaknya. Dingin dan menggigit. Tidak, ada yang harus dikatakan. Chu Feng benar-benar berbulu. Pengalaman ini benar-benar menyakitkan. Dia juga orang yang telah mengalami badai besar, tetapi sekarang dia tidak memiliki dasar di hatinya dan sangat terganggu. Di belakang, napas berat bertiup, dingin dan panas, dan udara mengalir melalui leher dan kulit kepalanya Chu Feng, membuatnya semakin tak tertahankan. Selain itu, tangannya yang berbulu seperti jarum baja. Ketika mereka menyilangkan lehernya dan menyentuh kulit kepalanya, dia curiga bahwa mereka berdarah. Meskipun dia tidak dapat melihatnya, Chu Feng dapat membayangkan sebuah gambaran yang ganas, monster yang tak terlukiskan, makhluk yang menakutkan, ditutupi dengan rambut panjang, berbaring telentang, meludahkan lidah merah, lendir di mulutnya yang besar akan mengalir turun, dan matanya menunjukkan cahaya dingin dan samar ke arahnya. Dengan raungan rendah, dia ingin melarikan diri dari sini, tetapi situasinya menjadi semakin buruk. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak dan dipenjara di tempat. Bukan wanita tak terkalahkan berpakaian putih. Chu Feng tahu betul bahwa dia sama sekali bukan kaisar wanita yang luar biasa, dan temperamen serta citranya sama sekali tidak konsisten, dan gayanya juga berbeda. Dia pernah mendengar kaisar anjing berkata satu atau dua. Permaisuri selalu kuat, bangga dengan zaman kuno dan modern, dan berkuasa di langit. Jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu, siapa yang bisa menghentikannya? Itu tidak akan menyembunyikan apapun. Ini bukan dia, wanita cantik itu tidak perlu seperti itu. Selain itu, gaya, pesona, dan sebagainya. Chu Feng senang dan kecewa pada saat yang sama. Dia benar-benar ingin bertemu wanita itu dan melihat dengan mata kepalanya sendiri seperti apa gaya unik wanita itu. Siapa makhluk ini sekarang? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sedikit aneh dan jahat. Kau tahu, aku pernah menerobos sungai jiwa. Chu Feng jelas galak dan lemah. Dia benar-benar kosong. Dia membawa yang sebesar itu di punggungnya, menyentuh lehermu, meniup AC-mu, dan mungkin menusuk tengkorakmu dengan kukunya. Tidak ada yang tahan. Namun, setelah mengatakan itu, dia menyesal. Sebenarnya, orang yang menerobos sungai jiwa yang melakukannya di belakangnya. Pot, kebangkitan. Chu Feng menatap guci batu di tubuhnya dan ingin agar guci itu pulih. Saat ini, urat-urat emas di bawah kakinya telah menghilang dan tidak dapat dipinjam. Tidak ada respons. Masih ada beberapa helai urat-urat emas di tubuhnya. Itu adalah sisa cahaya terakhir dari guci itu, dan guci itu harus menyatu kembali secara menyeluruh. Saat ini, dia benar-benar merasa bahwa dia tidak dapat bergantung pada apapun di dunia ini, bahkan guci itu.
Pada akhirnya, dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Jika dia sehat dan dapat bertahan hidup, dia bersumpah untuk memperkuat dirinya sendiri. Jalan menuju kebangkitan harus membumi. Dia harus turun selangkah demi selangkah dan mempraktikkannya sendiri. Apakah itu jiwa bumi? Chu Feng menduga bahwa materi itu terlalu istimewa dan tidak memahaminya sampai sekarang. Tanah itu terkait dengan jiwa. Apakah ada gejala sisa sekarang? Sekarang, cahaya jiwanya dan daging serta darahnya semuanya ditutupi dengan jiwa bumi, yang semuanya menyatu menjadi satu. Apakah ada reaksi abnormal pada akhirnya? Hantu mayat kaisar, mungkinkah jiwa kaisar yang tewas dalam perang itu hilang dan bermutasi, dan sekarang melekat padanya? Tangan hitam yang mendorong deduksi peradaban bumi dan reinkarnasi menyeluruh yang berkelanjutan. Tidak juga, orang itu seharusnya tidak begitu sengsara. Dia berbulu di sekujur tubuh. Berdengung, dengan sedikit getaran, pot batu di tubuh Chu Feng redup, menyatukan semua urat emas, dan diam. Kau meninggalkanku, Chu Feng mendesah. Pada saat ini, makhluk di belakangnya menjadi lebih berat, yang membuat Chu Feng merasa seperti gunung, seperti sungai bintang, dengan punggungnya di tubuhnya, dan tulang belakangnya hampir patah. Tubuhnya mengeluarkan suara klik, dan persendiannya bergerak dan hampir salah tempat. Pada saat yang sama, tangan berbulu besar itu, bersama dengan kuku yang tajam, mengunci lehernya. Di bawah bulan malam ini, di hutan belantara, Chu Feng hampir mati lemas. Apakah ini untuk mematahkan lehernya dan memenggal kepalanya? Astaga! Namun, akhir ceritanya selalu tidak terduga. Dalam semburan cahaya yang menyilaukan, makhluk itu menghilang dan menghilang. Chu Feng menemukan lapisan keringat dingin di tubuhnya. Dia menatap bulan di gunung. Dia merasa dingin di sekujur tubuhnya. Apakah sudah berakhir? Menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa. Itu kosong. Beberapa duri dan semak bergoyang tertiup angin di pegunungan. Di bawah bulan malam, bayangan pepohonan berputar dan tidak ada monster. Setelah toples batu itu diam, benda itu juga menghilang. Apakah itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan benih kedua? Dia berbisik, tetapi segera pulih. Astaga, Chu Feng menghilang dari sini dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Hari ini terlalu pasif, terutama sekarang, hidup dan mati ada dalam pikiran orang lain. Perasaan ini sangat buruk. Dia memiliki keinginan yang kuat. Aku ingin menjadi lebih kuat. Chu Feng pergi, melewati puluhan negara bagian dan sepenuhnya meninggalkan iblis dan gunung aneh. Namun, festival kelabu akan segera dimulai. Apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bangkit? Chu Feng menggelengkan kepalanya dan merasa sedih. Segera setelah itu, dia tiba di negara yang makmur, yang sangat damai secara keseluruhan, dengan peradaban dewa dan iblis serta peradaban sains dan teknologi. Jauh di sana, Chu Feng melihat neon berkedip, deretan gedung pencakar langit, satu persatu, lampu-lampu yang indah. Seluruh kota terang benderang, dan rasa peradaban sains dan teknologi modern sedang datang. Ada piring terbang di langit dari waktu ke waktu, seperti meteor yang cemerlang, meninggalkan jejak yang indah di langit malam. Chu Feng sedikit terganggu. Melihat gedung-gedung pencakar langit itu, dia tampaknya telah kembali ke bumi lebih dari 10 tahun yang lalu dan ke kota metropolitan sebelum mutasi. Itulah kehidupan yang dia kenal, dan itulah tujuan awalnya. Sekarang, apa yang sedang dia alami? Dia sering bertarung dengan dewa dan iblis, bertarung dengan monster yang tidak dapat dijelaskan, tinggal di negeri asing di bawah sinar matahari, dan telah meninggalkan bumi terlalu lama. Apakah semua yang kualami itu benar? Chu Feng tercengang. Semua ini terlalu tidak benar. Dia menatap kota modern di depannya. Dia merasa seperti mimpi besar, dan sekarang dia terbangun. Apakah ini kembalinya aku dari ketiadaan, pemulihanku dari mimpi buruk, dan kembalinya aku ke dunia nyata? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya. Apa yang dia lakukan belum lama ini? Aku akan memukul sungai jiwa. Seperti menyentuh kepala anjing, kamu hampir memukul makhluk kuasi tertinggi sampai mati, dan bahkan kepalamu hancur. Aku sudah lama bertarung dengan makhluk tertinggi. Setelah itu, dia membawa makhluk yang tidak dapat dijelaskan dan berdiri di garis pemisah antara hidup dan mati. Suasana hening untuk waktu yang lama. Seperti mimpi, ketika semuanya berlalu dan seluruh dunia menjadi sunyi, Chu Feng sedikit panik. Apa yang telah kulakukan? Dia merasa tidak percaya. Langit runtuh dan seorang pria jangkung berdiri di atasnya. Apakah aku akan mati hari ini?
Pengorbanan besar akan segera dimulai. Akankah langit runtuh? Dunia ini terlalu berbahaya. Ini benar-benar bukan tempat bagi orang untuk tinggal. Wan Ji mungkin akan meledak seperti balon suatu hari nanti. Chu Feng terganggu. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit tidak berdaya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Dia bukanlah kaisar surga atau juru selamat. Bahkan jika dia memiliki hati, dia tidak dapat mengubah atau membantu. Pada saat ini, Chu Feng tidak tahu seperti apa rasanya. Apakah dia tidak berdaya atau benar-benar meletakkan semuanya? Dia tiba-tiba menjadi rileks. Apakah dia ingin runtuh atau tidak, dia lebih baik menikmati kehidupan terakhirnya. Langit tidak stabil dan akan runtuh kapan saja. Entah hari apa, mungkin semua orang akan mati dalam kebingungan. Hidup ini singkat. Aku bukan orang besar. Aku hanya pemuda baik di kota modern. Seharusnya aku menikah dan punya anak di bumi dan menyelesaikan hidupku. Bagaimana aku bisa terlibat dalam hal-hal ini dan entah bagaimana memulai jalan ini. Chu Feng menjadi tenang. Melihat kembali perjalanan tahun-tahun ini, dia sedikit bingung, dan takut. Dia jauh dari jalur hidupnya yang semestinya dan benar-benar terpisah dari kehidupan normal aslinya. Apalagi sekarang, kota metropolitan ini tampaknya kembali ke masa lalu dan ingin menjalani kehidupan normal. Dia bingung dan ragu apakah dia benar-benar dalam mimpi buruk. Bangun, dia dengan cepat memasuki kota dan melihat semua jenis transportasi modern. Dia merasa tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan dari ini. Apakah aku kembali? Aku bangun. Gedung-gedung tinggi, lampu-lampu terang, bahkan di malam hari, banyak orang bepergian. Di atap gedung di kejauhan, sebuah pesawat udara kecil jatuh dan berhenti di sana. Lebih jauh di alun-alun, layar besar memutar trailer besar. Segala macam peradaban ilmiah, serta debu merah yang mengepul, meskipun ada beberapa kebisingan dan jauh dari ketenangan alam liar, Chu Feng merasa bahwa semua ini begitu nyata dan ramah. Dia lebih suka tinggal di sini daripada menghadapi keanehan dan kengerian, dan dia tidak ingin bertarung dengan dewa dan iblis lagi. Sulit untuk membayangkan apa yang telah saya alami. Saya berada di kota beradab modern, tetapi saya juga mengalami era dewa dan iblis. Belum lama ini, saya bertemu dengan dewa dan iblis terbesar, beberapa monster aneh dan beberapa makhluk tertinggi. Sekarang masih seperti mimpi, seperti saya masih terlibat. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan selalu merasa terlalu tidak nyata. Pada saat ini, Raja Anjing, mayat busuk, dan yang lainnya muncul di depannya. Dia tidak ingin menghubungi orang-orang itu lagi. Mereka semua adalah elemen berbahaya. Tentu saja, jika dia bertemu makhluk sungai jiwa dan makhluk bawah tanah, dia tidak akan pernah lemah. Jika dia bisa bertarung, dia akan terbunuh. Tetapi dia tidak ingin mengambil inisiatif untuk memasuki permainan. Lengan dan kakinya yang kecil benar-benar tidak tahan langit. Itulah bakat pria besar. Dia masih muda dan hijau. Dia seharusnya menjadi pemuda yang baik di kota modern yang normal. Dan sekarang, apa-apaan ini? Entah bagaimana, dia rindu kampung halaman dan ingin kembali ke bumi. Saat ini, Chu Feng tidak ingin menghadapi dunia iblis. Apakah ini periode kebosanan evolusi yang terdokumentasi? Pikir Chu Feng. Menurut beberapa buku kuno, dalam proses evolusi, akan selalu ada periode kelelahan, terutama untuk beberapa makhluk yang berevolusi dengan cepat, yang lebih mungkin menembus daging dan jiwa. Karena evolusi ras biologis normal tidak dapat diselesaikan dalam satu generasi. Seringkali butuh waktu puluhan juta tahun. Sekarang, Chu Feng menduga bahwa periode kelelahannya telah muncul. Bukannya dia tidak dapat berevolusi, tetapi dia membutuhkan akumulasi, penyesuaian diri, atau rangsangan eksternal yang besar untuk membangkitkan tubuh dan jiwanya lagi dan melewati penghalang ini. Lupakan saja, aku harus istirahat, jadi aku rindu rumah, jadi aku tidak ingin bertarung. Aku ingin kembali ke kampung halamanku. Tentu saja, dia tidak menyerah dan tidak ingin pergi. Lagi pula, banyak teman lama yang belum ditemukan. Untuk sementara hidup sederhana, tidak lagi muncul siapa yang harus dicari. Chu Feng membuka mulutnya dan kemudian mendesah. Aku khawatir kekuatanku terlalu kuat dan aku tidak diizinkan untuk tetap rendah hati. Aku selalu mudah menjadi fokus. Pipinya tidak memasuki periode kelelahan, tetapi masih tebal dan padat. Apa yang akan terjadi di masa depan? Dia berpikir untuk membuat persiapan lebih awal. Jangan katakan apapun tentang pengorbanan besar. Jika dia benar-benar ingin muncul sekarang, dia tidak dapat bersaing untuk mendapatkan Fairy.
Dia tidak dapat mengubah apapun sama sekali. Adapun tempat lain, sumber aneh dan Tuhan, bagaimana jika seseorang datang untuk membuat masalah? Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan selangkah demi selangkah. Saat ini, dia tidak ingin bersinggungan dengan dunia luar. Dia hanya ingin diam untuk sementara waktu. Dia memikirkan anjing itu. Dia mengutuknya untuk pertama kalinya. Dia memintanya untuk mencari obat. Anjing itu tidak akan memanggilnya pada saat kritis, bukan? Dan persimpangan ini, anjing ini, keluarlah dari pamanmu. Aku tidak akan pernah pergi. Aku tidak akan menghubungi lagi di masa depan. Ada kaleng batu, aku tidak takut dengan kutukan apapun. Lagi pula, kutukan apa yang ada? Anjing itu pasti telah menipu orang. Ngomong-ngomong, anjing itu memintanya untuk mencari seseorang. Hanya lengan dan kakinya yang kecil, bocah hijau, yang membuatnya menemukan kaisar wanita yang tak terkalahkan. Kurasa dia meninggal di jalan sebelum menemukannya. Pergilah, anjing. Jangan pergi. Kutukan apa? Aku yakin kau jahat. Dasar anjing tua yang jahat. Tanpa sadar, Chu Feng memasuki tempat yang penuh debu merah, bar yang mirip dengan tanah, dan dia mulai memesan anggur. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh orang dan lampu yang menyala-nyala. Dia duduk di sudut yang redup di satu sisi dan minum satu cangkir demi satu, termasuk cairan harum platinum suksinat, cairan pedas kemasan, dan cairan sirup manis merah keunguan. Baginya, minuman keras ini bukan apa-apa dan sama sekali tidak bisa memabukkan. Namun, jika dia tidak mabuk, semua orang mabuk, pasang surut, kesedihan dan kegembiraan yang besar, dan semua jenis emosi mengalir bersamaan. Dia sedikit mabuk, sedikit kecewa, dan bahkan lebih bingung. Di mana masa depannya dan bagaimana dia harus pergi. Segera, dia memikirkan masalahnya sendiri. Belum lama ini, dia membawa makhluk yang tidak dapat dijelaskan. Tangannya yang besar dan berbulu masih membuatnya bergidik. Setelah merenung, dia memiliki banyak masalah. Apakah aku melewatkan sesuatu? Chu Feng tiba-tiba menunjukkan keraguan. Dia memikirkan jam waktu. Li Fu terinfeksi oleh jam waktu dan mengalami kecelakaan. Apakah dia akan melakukan hal yang sama? Meskipun dia telah melihat monster dari tanah terapung kuadrupole, dia hampir melihat mereka terbunuh. Namun, jam waktu tidak sama dengan monster tertinggi di sana. Jam waktu digunakan untuk membakar monster di sana. Bunuh mereka. Sekarang, jam waktu tidak lagi berada di tanah terapung kuadrupole, menunjukkan bahwa ada masalah besar di sana. Apakah monster-monster itu bebas? Kejahatan jam waktu adalah dapat membakar makhluk tertinggi, jadi apa yang terkontaminasi adalah hasil dari akumulasi abadi. Chu Feng menghela nafas. Jika dia memikirkannya, ada semakin banyak masalah. Tentu saja, batu itu memiliki masalah terbesar. Itu benar-benar membawanya ke sungai jiwa untuk mengumpulkan materi jiwa, yang sedikit mengerikan. Siapa tuannya? Apakah aku atau dewa? Apa aku? Bagaimana kondisi benih itu? Apakah akan berkecambah? Chu Feng bingung dan terdorong untuk membuang toples dan benihnya. Banyak hal terjadi hari ini. Pasti ada hubungannya dengan toples itu. Pada titik ini, dia melihat dirinya sendiri dan melihat ke dalam toples. Benih kedua memang mengalami perubahan yang luar biasa. Sebelumnya, benih itu gelap dan kusam. Yang paling mengerikan adalah benih itu sangat kering. Benih itu tampak hancur, berubah bentuk, dan sangat kekurangan vitalitas. Sekarang, benih itu hitam, cerah, dan penuh vitalitas. Apakah ini ritme perkecambahan? Chu Feng menghirup udara dingin. Benih ini membutuhkan material jiwa, dan di sungai jiwa, ia menyerap sejumlah besar material jiwa esensi. Tanpa diduga, ia kembali normal begitu saja. Ini untuk bertunas, berbunga, dan berbuah. Apakah masih membutuhkan jumlah yang banyak? Chu Feng menyeramkan. Benih kedua ini terlalu mengerikan. Jika ia mekar dan berbuah setiap saat, siapa yang mampu membelinya? Kecuali ia pergi ke sungai jiwa lagi. Namun, ia telah membuat keputusan dan tidak akan membunuhnya. Namun, ia khawatir toples itu tidak akan menculiknya suatu hari nanti, bukan? Kaisar Timah, aku akan membuangmu begitu saja. Dalam keadaan linglung, Chu Feng merasa toples di tubuhnya tampak sedikit bergetar. Untuk sesaat, apakah ini ilusi? Chu Feng menghela napas dan tidak ingin pergi ke sungai jiwa. Ia benar-benar penasaran dengan benih kedua dan matanya panas. Benih pertama, yang disebut keajaiban,
memberinya kemungkinan tak terbatas untuk berevolusi. Apa yang terjadi jika benih kedua benar-benar mekar dan berbuah? Apakah dia langsung bangkit, terbang ke langit dan mencapai keadaan evolusi yang luar biasa? Tapi, sungai jiwa, benar-benar tidak bisa pergi. Selain itu, kecuali dia mengadakan pengorbanan besar seperti orang-orang di balik sumber aneh itu dapat memasok benih kedua. Dan ini lebih tidak realistis. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, dia tidak akan melakukan itu. Ketika dia memikirkan pertanyaan ini, dia ragu-ragu. Apa tujuan utama dari yang disebut pendeta kepala? Apa pentingnya pengorbanan besar? Siapa yang kamu korbankan? Masalah ini tidak dapat dipelajari secara mendalam dan dipikirkan dengan hati-hati. Jika tidak, itu akan sangat mengerikan sehingga tangan dan kaki orang-orang akan menjadi dingin, dan tidak akan ada fajar dalam kegelapan. Aduh, Chu Feng menghela nafas bahwa banyak hal tidak bisa lebih serius. Begitu Anda berpikir dalam-dalam, Anda merasa tersesat dan putus asa. Sekarang, orang-orang besar dan monster yang berhubungan dengannya terlalu keterlaluan. Mereka mengerikan dengan kekuatan tinggi dan dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Dan dia hanyalah seorang anak muda dan kuat, di mana dia memiliki ide yang begitu tinggi, ambisi dan ambisi yang begitu besar. Dia mungkin ingin menjadi lebih kuat sebelumnya, dan suatu hari dia bisa melihat kebenaran dunia. Tapi sekarang, minatnya memudar. Semakin dia berhubungan dan tahu, semakin dia ingin meninggalkan surga dan menemukan tempat untuk pensiun. Bagaimana jika itu lebih kuat dari 3 kaisar surgawi? Sejauh ini, tidak hanya hidup dan matinya yang menjadi misteri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, bahkan istri dan anak-anaknya, telah berakhir dengan menyedihkan dan mati dengan darah. Chu Feng tidak ingin menginjakkan kaki di jalur kehidupan ini. Bahkan jika dia tak terkalahkan di zaman kuno dan modern dan berjalan di luar sungai waktu yang panjang, apa yang bisa dia lakukan? Bahkan jika itu adalah orang yang memiliki 9 jalan dan 1 mulut, jika suatu hari dia kembali lagi dan menemukan bahwa kerabatnya telah pergi, semua orang yang berhubungan dengannya telah meninggal, bisakah dia bahagia? Bisakah dia tersenyum? Tetapi Chu Feng tidak ingin sendirian. Dia berharap memiliki sekelompok kerabat yang dapat berbagi tahun dan kemuliaan dengannya, dan selalu dapat menemaninya. Lupakan saja, dunia ini terlalu berbahaya. Aku akan berhenti. Chu Feng mabuk dan matanya menyimpang, tetapi dia minum 1 cangkir demi 1. Makhluk-makhluk yang sering menghancurkan dunia, permainannya terlalu berdarah dan dunia ini terlalu kejam. Chu Feng tidak ingin terlibat. Secara umum, dia hanya ingin hidup dengan baik, menjaga orang-orang di sekitarnya dan melindungi kerabat dan teman-temannya. Aku hanyalah seorang pemuda baik di masyarakat modern. Meskipun dulu aku memiliki cita-cita, gairah, dan aspirasi, dibandingkan dengan temperamen makhluk-makhluk yang mengangkat tangan dan menerobos surga. Itu terlalu dermawan. Dibandingkan dengan monster ambisius dan kaisar surgawi, aku memiliki jalur yang berbeda dan tidak menyentuh tepi. Dia hanya ingin hidup, permainan apa, kebenaran apa. Sekarang dia tidak ingin berpartisipasi, menjauh. Namun, dia lahir di antara surga dan bumi. Bisakah dia menghindarinya? Ada beberapa hal yang dapat kamu hindari tanpa berusaha melarikan diri. Kembali ke dunia bawah. Apakah itu berguna? Itu tidak berguna. Dia mendengar dengan telinganya sendiri bahwa monster-monster besar itu ingin membuka era kelabu dan menggunakan dunia besar sebagai pengorbanan. Kemudian bahkan surga pun dikorbankan. Kali ini, apa yang disebut pengorbanan kelabu itu tidak tertahankan. Mereka semua bajingan sialan. Chu Feng mabuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Ya Tuhan, pemimpin dalam kegelapan, sebaiknya engkau biarkan aku kembali ke masa lalu. Biarkan aku kembali ke bumi sebelum tidak ada perubahan. Jangan ubah jalan hidupku. Aku akan memulai bisnis. Aku akan mengejar gadis yang kusukai. Aku tidak ingin bertengkar, dan bertengkar dengan orang setiap hari. Namun, sepertinya mantan pacarnya telah datang ke dunia ini dan sedang bertarung di suatu tempat. Chu Feng bergumam, matanya kabur, dan dia akan berbaring di atas meja. Sekarang dia sedikit mabuk. Yang penting adalah orang-orang mabuk. Dalam keadaan kabur, dia dengan santai mengingat bahwa ada suatu malam ketika dia minum terlalu banyak dan melihat seorang pemuda tampan yang mengaku sebagai mahkota abad ke-10. Melihat ke belakang sekarang, itu benar-benar membuatnya merinding. Itu seperti pria di mulut 9 Tao dan 1. Dia pernah menjadi raja dunia selama 10 generasi.
Bukankah kamu mengatakan dia sudah mati? Faktanya, dia masih di dunia, hanya di penjara. Makhluk-makhluk ini, tua dan kuat, menakutkan, dikurung. Di mana akhir dari kegelapan? Dunia berkabut, dunia berdarah, dan langit yang jatuh. Chu Feng menghela nafas, terhuyung-huyung berdiri dan berjalan keluar. Malam ini, dia mabuk seperti terakhir kali. Apakah dia akan bertemu dengan makhluk seperti puncak abad ke-10? Angin malam bertiup, bahkan di kota modern yang makmur, sangat tenang di tengah malam. Di bawah sinar bulan, kota itu sedikit dingin, jelas di tempat yang padat penduduk. Namun, Chu Feng merasa kesepian, rindu kampung halaman dan ingin kembali ke kampung halamannya. Namun, dia menggigil lagi. Pikirkan orang-orang besar itu, bagaimana Anda bisa mengabaikan tangan hitam besar di balik layar? Dia memikirkan asal-usulnya dan berasal dari bumi. Mengapa dia mengambil jalan evolusi tanpa alasan? Itu terutama disebabkan oleh pemulihan bumi yang tiba-tiba. Menurut Jiu Daoi, seseorang bereinkarnasi di bumi dan tangan besar sedang mengutak-atik semua ini. Chu Feng berpikir itu sangat mengerikan dan menakutkan. Jika dia kembali dan muncul di bumi, apakah dia akan menarik perhatian tangan hitam itu dalam sekejap? Di sepanjang jalan samsara, keluar dari dunia bawah, apakah dia untuk sementara waktu tidak terlihat oleh tangan hitam itu? Chu Feng selalu merasakan punggungnya dingin. Apa itu dan siapa yang mengutak-atik semua ini? Makhluk itu berada tinggi di atas, menatapnya dan memperhatikan jejaknya. Keluar dari sini. Pada kesempatan ini, dia melihat ke langit dan mengucapkan dua kata seperti itu. Dia bertanya-tanya apakah pria itu sengaja meninggalkan guci yang tidak sengaja digalinya di Gunung Kunlun. Siapa tangan hitam pamungkas, pemimpinnya? Pada saat ini, Chu Feng meninggalkan kota dengan lampu-lampu terang di belakangnya, sementara di depan, ada kehancuran, pegunungan bergelombang dan makam kuno yang tersembunyi. Apakah ini pertanda baik untuk masa depannya? Terang di belakang, kabut tebal di depanku. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Beberapa hanya kehancuran dan sirkuit terbuka. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba melakukan gerakan berani. Wus, dia tiba-tiba melempar guci itu, melemparkannya ke kejauhan, dan berteriak ke langit, siapa yang mengarahkan drama ini? Keluar, Chu Feng mabuk dan tidak terkendali. Dia meraung marah dan mengangkat kepalanya ke langit. Lalu, pupil matanya mengerut. Dalam sekejap, apa yang dia lihat? Itu pemandangan yang mengerikan. Itu mendekat dengan kecepatan tinggi. Serang dia apa yang dia lihat? Luar biasa, membunuh. Kulit kepala Chu Feng hampir meledak. Apakah karena dia membuang toples batu itu sehingga dia menyebabkan kematian seperti ini? Pada saat ini, ada banyak pedang abadi, dan saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang ditusuk dari langit. Mereka terlalu cemerlang, sangat tajam dan membelah langit. Secara khusus, pedang-pedang itu juga tahu seberapa panjang mereka. Mereka dapat disebut pedang surga. Mereka membentuk tren 10.000 pedang yang menembus hati. Semua fokus pada mereka dan menusuknya. Jika Anda benar-benar ingin menyentuhnya dengan tubuh pedang yang begitu tebal, itu bukan duri, tetapi tamparan seperti gunung pedang, yang akan langsung menghancurkannya menjadi daging dan lumpur. Cahaya yang menyilaukan meledak, dan puluhan ribu pedang surgawi Tongtian yang tajam dan tak tertandingi jatuh dengan gila, yang menakutkan dan tidak berdaya untuk bertarung. Murid Chu Feng berkontraksi. Dia belum pernah menemukan pedang yang begitu mengerikan dan tidak dapat dijelaskan. Bisakah Anda menghentikannya? Dia menyusut menjadi 1 inci, dengan cepat bergerak ke samping, menghilang dari sana dan muncul ratusan mil jauhnya. Namun, cahaya pedang yang cemerlang itu seperti langit dan matahari, berputar seperti sungai bintang, terang dan tak terbatas, megah seperti laut. Itu tidak bisa bersembunyi sama sekali. Itu diselimuti langit dan bumi, membentuk kekuatan yang bergulir. Itu mengikuti dan jatuh. Harus membunuh. Chu Feng dingin dari kepala sampai kaki. Dia tidak bisa bersembunyi sama sekali. Dia sangat cepat, tetapi dia masih tidak secepat cahaya pedang. Fiuh. Di kakinya, urat-urat muncul dan medan terbentuk. Urat-urat itu seperti jaring dan berkilauan. Dia ingin melintasi lusinan negara dan meninggalkan jedi ini hampir mati. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Rune medan meledak dan semuanya runtuh dalam sekejap. Pada saat yang sama, sinar cahaya yang tidak dapat dijelaskan muncul, mengunci kakinya, seperti belenggu, di sekelilingnya, sehingga dia tidak bisa melarikan diri.
Terlebih lagi, untuk pertama kalinya, tubuhnya bergetar hebat, dagingnya diserang dengan mengerikan, dan belenggu telanjangnya tersengat listrik dan membakar tubuhnya. Apa asal-usul guci batu itu? Chu Feng terkejut dan marah. Dia baru saja membuangnya. Akibatnya, dia menyebabkan suara yang begitu besar. Apakah kamu ingin membalas dendam padanya? Ini untuk menyiksanya hidup-hidup. Di langit, puluhan ribu pedang besar jatuh dan semuanya terfokus padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dan bersinar di sekujur tubuhnya, siap untuk bekerja keras. Siapa yang memimpin semua ini? Apakah benar-benar ada tangan hitam pamungkas yang menatapnya diam-diam? Sekarang, karena dia tidak patuh, membuang guci batu dan menentang keinginan pria itu, dia menjadi sasaran dan akan dibunuh dengan kejam dan kejam. Semua ini terjadi di ruangan petir, batu, dan api, dan yang lainnya tidak dapat bereaksi sama sekali. Chu Feng, pihak yang bersangkutan, mulai mengalami kematian. Ratusan juta sinar cahaya dan pedang tak terbatas semuanya telah ditebas. Chu Feng tidak dapat melarikan diri dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Kakinya terkunci di bumi dan hanya dapat menanggungnya secara pasif. Namun, bagaimana dia bisa rela mati seperti ini, marah dan putus asa, tetapi dia tidak akan menunggu untuk mati tanpa perlawanan. Itu bukan karakternya. Bahkan jika dia dikalahkan, bahkan jika itu seperti ngengat terhadap api, dia akan berjuang sampai akhir. Ledakan, kekuatan raja yang konstan meletus, dan rune tak terbatas yang melekat pada tubuh, seperti sepasang baju besi yang berkilauan dan tembus pandang, menjaga semua bagian tubuhnya. Pada saat yang sama, tinju pamungkas menembus udara dan menyilaukan cetakan tinju. Dia menghantam udara. Untuk sesaat, kekosongan itu ditembus olehnya dan bertemu dengan cahaya pedang tak terbatas yang jatuh seperti sungai bintang. Selain itu, darah raja manusianya telah pulih, tubuhnya tampak diwarnai perak, bahkan rambutnya seindah platinum, dan seluruh tubuhnya ringan. Kerajaan manusia muncul, dan dia ingin mengurangi kerusakannya. Bahkan jika itu adalah serangan dewa, itu tidak berlaku baginya. Semua jenis keterampilan luar biasa dari makhluk tingkat itu tidak dapat menimbulkan ancaman baginya. Dia tidak dapat diganggu-gugat. Tapi sekarang, dia bertarung melawan kematian yang tak terukur. Ledakan, cahaya pedang jatuh dan menenggelamkan angin Chu. Dengan raungan keras, dia mengguncang sungai dan gunung. Pohon-pohon kuno yang tak terbatas bergetar, daun-daun yang jatuh layu, dan kemudian meledak. Kemudian batu-batu berguling, dan banyak bukit pecah, dan kemudian meledak. Ini disebabkan oleh raungannya dan gelombang pedang yang mengerikan di langit. Gunung-gunung yang sunyi dan gunung-gunung yang tak terbatas akan hancur. Jika dia tidak menyeberang ratusan mil jauhnya dari kota, hidupnya akan hancur. Kota beradab modern akan berubah menjadi reruntuhan dan banyak orang akan mati. Bulan malam awalnya sangat terang, tetapi sekarang lebih indah. Ledakan, Chu Feng, tertusuk oleh ribuan anak panah. Semua sinar cahaya dan semua cahaya pedang berkumpul dan akhirnya jatuh padanya, membuatnya benar-benar menghilang. Karena sinar cahaya itu tebal dan ada terlalu banyak pedang di langit, itu terlalu luas dan mengerikan untuk menguburnya. Gunung-gunung meledak, bumi dan batu hancur, banyak gunung diratakan dan menghilang secara langsung, dan seluruh bumi retak dan tenggelam oleh sinar cahaya yang menyilaukan. Aku akan pergi, kakek keduamu. Dalam cahaya pedang, di bawah gelombang energi yang menyilaukan, Chu Feng tidak mati. Dia berjuang keluar dari celah bawah tanah, berlumuran darah dan sengsara. Cahaya pedang yang mengerikan seperti itu tidak bisa mati. Jika orang luar melihatnya, mereka akan tercengang. Itu adalah pedang surga. Pedang itu memiliki puluhan ribu pegangan. Pedang itu dipotong dari langit. Chu Feng berlumuran darah dan terluka di sekujur tubuhnya. Wilayah Raja Manusia hancur berkeping-keping. Pukulan pamungkas tidak mengalahkan semua cahaya pedang di langit. Di mata orang luar, ini adalah keajaiban. Bisakah seorang pria dari daging dan darah menahan kematian yang tak terbatas ini? Namun, Chu Feng tidak puas dan marah, karena dia tahu energi apa itu dan nasib seperti apa yang dimilikinya. Ledakan, guntur yang tak terbatas menggetarkan telinganya. Setelah cahaya pedang jatuh, suara itu datang dan meledak di telinganya. Ini adalah guntur besar. Wajah Chu Feng sangat jelek. Itu bukan pedang sungguhan, tetapi guntur. Namun, itu sangat nyata sehingga dia tidak membedakan dengan jelas pada awalnya. Semua cahaya pedang mengandung rune untuk membangun pedang raksasa. Bahkan,
Ada makna pedang yang tidak dapat diprediksi, dan pola kendo yang teratur muncul. Selain itu, belenggu yang mengunci kakinya juga diubah oleh Guntur. Namun, mengapa itu tidak meledak, dan itu lebih realistis, berisi pola tatanan yang menakjubkan. Keluar dari sini, Badai Chu marah. Setelah minum keras, dia bersinar di sekujur tubuhnya. Dia menggunakan semua darah, gas, dan energinya untuk melesat ke langit dan mematahkan belenggu di bawah kakinya. Klik, guntur meletus, langit dan bumi bergemuruh, dan banyak rantai tatanan muncul. Chu Feng seperti iblis yang kacau. Dalam kemarahannya, dia merobek belenggu yang melilitnya dengan keras. Kakinya bergerak dan bisa meninggalkan gunung. Namun, dia tidak bisa menyingkirkan guntur yang tak terbatas, seperti gemuruh sihir, seperti leluhur abadi yang melantunkan kitab suci, menekan dan menutupinya, masih diselimuti oleh guntur. Bang-bang! Dia terus mengayunkan tinjunya, meledakkan satu demi satu cahaya pedang yang menyilaukan dan menyebarkan guntur yang menyilaukan. Kemudian, di belakangnya, berwarna-warni, dia menggunakan 7 harta untuk menyapu petir padat yang mengalir turun dari udara kosong seperti galaksi bintang. Retakan terdengar sepanjang waktu. Saya tidak tahu berapa banyak gunung yang hancur dan berubah menjadi bubuk. Anda dapat membayangkan seberapa tinggi tingkat energi ini. Chu Feng tahu itu adalah guntur. Awalnya, dia sedikit marah dan bahkan sedikit bingung. Namun, dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia mengerti bahwa dia terlalu banyak berpikir. Itu sepertinya tidak dikuasai oleh seseorang. Itu bukan makhluk yang disebut tak terlukiskan yang mengintip dan menghukum. Jika demikian, itu hanya hukuman Tuhan. Tepatnya, itu adalah bencana. Dia memikirkan semua sebab dan akibat dalam sekejap. Belum lama ini, dia mengangkat buah Taoyang Jian dari tingkat tubuh emas ke bidang Heng Wang. Ini lebih dari sekadar langkah besar. Ini adalah langkah terus-menerus yang naik beberapa langkah besar dan perubahan kualitatif telah terjadi. Setelah mencapai ketinggian tertentu, penganut evolusi akan mengalami perampokan guntur yang sesuai setiap kali ia meningkatkan alam. Ia telah melewati begitu banyak langkah dan mencapai posisi buah legendaris Raja Abadi, yang langka di zaman kuno. Bagaimana mungkin tidak ada perampokan surga? Namun, ia lalai, tenggelam dalam kegembiraan Raja Shuanggheng Dao Guo, dan sama sekali tidak mengingatnya. Faktanya, tidak ada kelainan pada saat itu, tidak ada guntur, dan tidak ada tanda-tanda sama sekali. Semua ini adalah karena pot batu. Chu Feng menyadari bahwa toples batu itu setengah pulih karena terlalu aktif baru-baru ini, dan terlalu memberontak untuk menutupi segalanya dan rahasia surga, sehingga tidak dapat dirampok oleh guntur. Baru saja ia membuang toples batu itu, yang sama saja dengan melepaskan pakaian pelindungnya dan mengekspos dirinya sendiri. Ia langsung membiarkan dirinya menjadi sasaran perampokan langit gelap. Oleh karena itu, ia disambar guntur. Dan itu adalah pertama kalinya aku disambar petir. Pada saat ini, Chu Feng ingin meraung dan berteriak, tetapi tidak ada suara, karena dia benar-benar terkubur hidup-hidup oleh petir, dan mulutnya dipenuhi petir begitu dia membuka mulutnya. Petir seperti laut, ular emas yang lebat dan pedang dewa yang tebal menutupinya ke segala arah, tanpa sudut mati, dan bahkan guntur dari tanah, yang tampak aneh. Banyak cahaya guntur datang dari bawah tanah, dari gunung dan sungai, bukan dari langit. Pada saat ini, Chu Feng hampir setengah matang. Dia disambar petir di sekujur tubuhnya. Dia hanya bisa melawan dengan keras dan menanggungnya dengan pasif. Akibatnya, setiap inci tubuhnya dan seluruh kulitnya dialiri listrik, dan guntur kuat yang sesuai dengan alam ini yang menembusnya dan membelahnya dari kepala hingga kaki. Chu Feng membelah dagingnya, itu menghitam di mana-mana dan bahkan memiliki bau pasta. Itu sangat menyakitkan. Ini adalah awalnya. Dia mencapai Shuanggheng Wang Dao Guo yang paling kuat dalam sejarah. Guntur yang sesuai dengannya ditakdirkan untuk menjadi bencana terkuat di alam ini. Khususnya, ini adalah akumulasi dari beberapa alam kecil, yang seharusnya dipecah oleh guntur berkali-kali, dan hasilnya terakumulasi menjadi satu bagian. Pada saat ini, Chu Feng terpotong sampai mati. Bahkan 7 harta karun pun hancur. Bahkan tinju pamungkas yang tidak lengkap pada tahap ini tidak berguna. Tinjunya berlumuran darah, lalu menghitam, dan tulang-tulangnya hampir patah. Chu Feng khawatir dan berkata dengan marah, "Aku sekarat. Apakah kamu masih menebasku?" Dia terlihat seperti remaja. Jika orang luar melihatnya dan mendengarnya,
dia akan terdiam. Aku benar-benar akan pensiun. Aku tidak berada di 5 elemen setelah melompat keluar dari 3 alam. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak berada di dunia manusia, jangan berpartisipasi dalam perselisihan apapun, dan tebas aku. Masih menebas. Persetan denganmu. Chu Feng sangat marah. Meskipun dia tahu bahwa kutukan itu tidak berguna, dia masih ingin mencoba, karena itu benar-benar menyakitkan. Dia hampir mati terpotong, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bau daging panggang. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Pergi, guntur mati, sialan guntur perampokan. Chu Feng meraung lagi dan lagi. Pada saat yang sama, dia juga bertarung. Sayangnya, semua kata-katanya tenggelam oleh bencana dan ditutupi oleh guntur. Dia dibaptis ke segala arah, dan cahaya guntur berbagai warna terjalin di tubuhnya. Bencana alam terkuat, dari ular listrik emas hingga guntur berdarah, hingga busur hitam, dan kemudian ke balok yang terjerat oleh kabut kacau, semuanya terjalin di tubuhnya. Pada saat ini, Chu Feng batuk darah di mulutnya. Hidupnya terlalu menyakitkan untuk dicintai. Dia tidak tahan, dia belum pernah mengalami hukuman seperti itu. Banyak bencana alam berkumpul bersama untuk membentuk bencana alam terkuat dalam sejarah versi yang disempurnakan. Saya tidak tahu berapa banyak era. Tidak pernah ada bencana seperti itu di bidang Dewa Raja. Jika kamu tidak bisa membunuhku, aku akan membunuhmu. Pada akhirnya, Chu Feng juga kejam. Ini adalah siksaan. Chu Feng tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan dihantam dengan ledakan di sekujur tubuhnya, penuh dengan lubang dan luka. Belum lagi di tempat lain, sekarang organ dalamnya hancur berkeping-keping dan akan membusuk. Selain itu, lapisan pelindung langit terkoyak dan akan terbang keluar. Ini adalah pengalaman penyiksaan ekstrim yang langka di dunia, yang terus-menerus dan berkelanjutan. Cepat atau lambat, aku akan menemukan sumbernya dan aku akan membunuhmu. Chu Feng sangat ganas. Meskipun cahaya pedang yang tak terbatas terbentuk secara alami, dia juga merasa bahwa itu memiliki hukum dan atributnya sendiri, dan itu bahkan tidak dapat sepenuhnya mengesampingkan pengaturan dan pengaturan biologis dari hukuman semacam itu. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Mari kita berjuang sampai akhir. Saat ini, selama tangan hitam yang merencanakan reinkarnasi peradaban bumi tidak menatapnya, makhluk yang tak terlukiskan itu jelas bukan yang dapat dia infeksi. Selama guntur tidak terkendali saat ini, semuanya mudah dikatakan. Tentu saja, ini tidak mengesampingkan bahwa sumber bencana alam tidak diatur secara artifisial. Tahap asal tidak harus abiotik dan tidak sadar, tetapi tampak alami setelah pembentukan hukum. Gudong, dia menelan cahaya guntur, mengoperasikan metode pernapasan khusus, dan langsung menggunakan metode pernapasan guntur besar Buddha. Awalnya, itu memiliki sedikit efek, tetapi segera tidak berguna. Kelima organ dalamnya meraung dan guntur muncul, dan kemudian ada banyak lubang di hatinya. Bencana alam terkuat apa yang ada di alam yang sama. Itu tidak pernah muncul beberapa kali di zaman kuno. Ini adalah perawatan khusus untuk iblis yang tak terkalahkan di alam yang sama. Dalam semua zaman sejarah, jika terjadi bencana seperti itu, terlalu sedikit orang yang dapat bertahan hidup. Dalam keadaan normal, mereka dicincang sampai mati dan menjadi abu. Raja Konstanku adalah yang terkuat di alam yang sama, dan aku memiliki buah yin dan yang. Dengan tambahan Raja Konstan ganda, bisakah kau membunuhku? Chu Feng tampaknya memprovokasi, tetapi dia sebenarnya menyemangati dirinya sendiri dan menghibur dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak tahan dan akan terpecah belah. Sebenarnya, bencana semacam ini benar-benar mengerikan hingga ekstrim dan tak tertahankan. Sekuat Chu Feng, ia telah berevolusi hingga ekstrim di bidang yang sama dan mencapai keadaan yang sempurna dan bulat. Ia tidak bisa lebih kuat lagi. Sekarang tubuhnya hancur, dan beberapa tulangnya patah dan terlihat hitam hangus. Tubuhnya hancur oleh petir, dan rambutnya hangus dan rontok. Sekarang ia sangat menderita dan hampir menjadi kerangka. Bagi orang lain, bahkan jika dewa biasa datang, ia akan mati dan tidak memiliki cara untuk hidup. Nirwana spiritual, api abadi, berikan aku sublimasi yang ekstrim. Chu Feng meraung. Ini adalah metode rahasia yang disalin dari Aula Tao Gilauhu. Dia membiarkan dirinya merosot dan pulih dari kematiannya. Dia ingin segera pulih ke kondisi terkuatnya. Dia jelas tahu bahwa jika dia tidak bisa melakukannya dengan baik, dia akan mati di sini dan dihancurkan oleh semua bentuk dan dewa.
Ini bukan hanya perampokan kematian, tetapi juga sebuah kesempatan. Setelah melewatinya, laut dan langit akan menjadi luas. Setelah menanggung baptisan, dia akan menjadi lebih kuat. Adapun yang disebut periode kelelahan evolusi, itu mungkin rusak karena rangsangan hidup dan mati ini. Mereka akan diledakkan menjadi daging kering dan berubah menjadi abu. Apalagi yang membuat mereka lelah. Jika Anda dapat bertahan hidup, semua masalah tubuh Anda akan terpecahkan. Jika Anda menempa diri sendiri, Anda akan menyublimkan diri sendiri. Jika Anda tidak dapat melewatinya, itu akan kosong selamanya, dan segala sesuatu tentangnya tidak akan ada lagi. Oleh karena itu, pada saat kritis hidup dan mati, Chu Feng kejam untuk sementara waktu, ragu-ragu dan kusut untuk sementara waktu. Mengapa Anda tidak pergi mencari toples dan mengambilnya? Tidak diragukan lagi bahwa dia akan sembuh lagi jika dia menemukannya kembali. Namun, jika dia melakukan itu, dia akan kehilangan baptisan terkuat, dan jika dia menghindar dan mundur kali ini, bahkan kepercayaan dirinya akan terpukul. Apa bagusnya toples pecah itu? Ada segala macam masalah dan keanehan di dalamnya. Alasan mengapa aku membuangnya adalah untuk menyingkirkannya dan tidak selalu mengandalkannya. Aku hanya tersambar petir sekarang. Aku akan menemukannya. Apakah kamu benar-benar ingin mencapai reputasinya sebagai kaisar surga? Pergilah, aku akhirnya akan bangkit. Ini adalah langkah pertama. Aku harus berhasil melangkah keluar. Aku tidak boleh timpang di awal. Bagaimanapun, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Pada saat ini, di tempat yang tidak diketahui, seseorang berbisik, dingin dan rendah, dan segera terdengar tawa samar. Kabut yang kacau mengepul. Di atasnya, ada zona kehampaan. Tanah yang tidak dikenal itu retak, dan sebuah istana muncul dan terpantul. Aula itu menakjubkan, terus-menerus berubah antara virtual dan nyata. Hal yang paling menakjubkan adalah ada zat-zat yang tidak menyenangkan yang keluar dari sana, dan bisikan-bisikan serta tawa samar-samar datang dari sana. Ada lebih dari satu zat yang tidak menyenangkan. Darah hitam mengalir turun dari pilar-pilar tembaga tebal yang menopang kuil, terbungkus kabut hitam, dan orang-orang kaya tidak dapat dicairkan. Ada juga bahan-bahan putih, seolah-olah kertas putih itu pecah dan berserakan. Ada lebih banyak bahan emas. Sekilas, meskipun cemerlang, ia mengandung kekuatan aneh yang kuat. Jika Anda mendengarkan dengan saksama, Anda dapat mendengar tangisan tanpa akhir, dan itu seperti gumaman para leluhur iblis dan leluhur abadi. Selain itu, ada zat abu-abu yang menyebar dan mengembang di kuil, terutama ada makhluk humanoid berdiri di sana, dengan rambut panjang, pinggang ramping, tubuh ramping dan penampilan yang indah. Ada makhluk hidup di sini. Kulitnya putih, tetapi matanya abu-abu, yang memberi orang rasa diam dan firasat, yang luar biasa. Di sebelahnya, ada seorang pria yang terkondensasi dari bahan emas. Dia penuh dengan kecemerlangan, tetapi itu tidak menyenangkan di kedalaman matanya. Itu adalah energi aneh yang tak berujung yang mengembang, seperti dua alam semesta yang jatuh terkonsentrasi di sana. Di sisi lain, ada kombinasi material pucat, yang menguraikan seorang wanita anggun dengan sosok ramping dan anggun, rambut putih seperti salju, wajah tanpa darah, mata pucat dan beberapa menakutkan. Tidak jauh dari sana, ada darah hitam mengalir, awan hitam melonjak, dan seorang pria berpakaian hitam muncul. Di kuil ini, banyak pria dan wanita yang tampak muda muncul. Mereka berbicara dengan acuh tak acuh, berbisik lembut, dan bahkan tertawa dingin. Pada saat ini, wanita dengan mata abu-abu pertama menunjukkan warna yang mencurigakan, lalu berbisik, tuan rumah itu muncul kembali dan menghilang untuk waktu yang lama. Saya pikir dia sudah mati, menguncinya, seorang pelayan dan budak, dan mendengarkan perintah saya. Dia membuka mulutnya dengan tenang dan dingin, dan kemudian awan kabut muncul darinya, berfluktuasi, jatuh dari kuil dan menghilang dari kekacauan. Di dekatnya, seorang makhluk terkejut dan berkata, orang yang kamu parasitkan pada tahun-tahun itu. Bukankah itu menghilang? Mengapa itu muncul kembali secara tiba-tiba sekarang? Saya tidak tahu. Pengantar singkat dari kata-kata wanita bermata abu-abu itu, meskipun sangat indah, tidak memiliki fluktuasi emosional. Pada saat yang sama, firasat buruk yang kuat juga membuatnya tampak sulit untuk didekati. Jauh sekali, bisakah kamu menemukannya? Tidak masalah. Bahkan jika dia berada ratusan juta mil jauhnya, dia dapat ditemukan dalam sekejap. Mengabaikan jarak ruang, dia memiliki tanda saya di tubuhnya. Kabut datang ke pintu,
yang setara dengan kunjungan pribadi saya. Wanita bermata abu-abu itu menjawab. Chu Feng tidak ada di sini, kalau tidak, dia akan merasakan keakraban dan pasti merasakan deja vu untuk pertama kalinya. Mingzu, sebuah pegunungan. Gunung-gunung runtuh, sungai yang panjang menguap, dan bulan purnama tampak tidak lengkap. Saya tidak tahu berapa banyak gunung yang diratakan dan diratakan dengan tanah. Daun-daun dan rumput liar yang mati di pegunungan tidak dapat dilihat, semuanya berubah menjadi abu dalam guntur. Chu Feng sengsara dan menggunakan berbagai cara. Nirwana spiritual dan api abadi dari keluarga burung mayat hidup semuanya ditampilkan. Akibatnya, dia masih menjadi tubuh yang sekarat. Nirwana lagi, geramnya. Terlebih lagi, kali ini, dia mulai menjalankan kitab suci khusus, mendesak metode rahasia lainnya, 7 mayat orang gila Wu, yang diperas belum lama ini. Sekarang dia mulai mencoba. Dia siap untuk berdiferensiasi menjadi tubuh untuk menarik Tian Lei dan mencoba apakah tubuh asli dapat menghindarinya. Saat ini, dia mengalami perampokan kematian, yang sangat konsisten dengan premis dan latar belakang mengolah 7 mayat. Namun, dia berpikir lebih banyak. Bahkan jika dia memiliki bakat Tianzong, dia benar-benar berhasil memisahkan sosok yang samar setelah beberapa kali mencoba, tetapi guntur itu masih datang ke tubuh aslinya. Guntur itu meledakkannya dengan lubang-lubang besar. Dia bersinar di depan dan belakang, dan darahnya tidak bisa keluar, karena dia akan mengering oleh guntur. Akhirnya, Chu Feng mencoba segalanya dan menemukan bahwa cara yang paling cocok untuk melawan bencana alam adalah metode mencuri napas. Terlebih lagi, dalam keadaan sekarat ini, dia memiliki pemahaman baru. Setelah menyerap rahasia nirwana dari keluarga burung mayat hidup, ketika dia bernapas, baik jiwa maupun tubuhnya berubah, yang meningkatkan aktivitas fisiknya. Ledakan. Di langit, cahaya pedang telah lama menghilang dan digantikan oleh berbagai senjata. Tentu saja, ini bukan yang paling mengerikan. Yang paling membuatnya marah adalah munculnya adegan-adegan lama, yang merupakan hal-hal paling menyakitkan yang pernah dialaminya, seperti kematian orang tuanya, iblis yang jatuh ke jurang, pembunuhan ternak, Ouyang Feng, dan lainnya oleh Tai Wu. Gambar-gambar ini akhirnya mengembun menjadi gambar guntur, menutupinya dan membunuhnya. Aku tidak bisa mati. Aku akan bertarung denganmu. Tubuh muda Chu Feng penuh dengan luka. Pada saat ini, dia berteriak, dan matanya yang terstimulasi menjadi merah. Periode kelelahan evolusi apa yang tidak ada sama sekali. Dia ingin merampok manusia hari itu dan melawannya sampai mati. Dia harus membunuh pihak lain. Itu sangat menipu sehingga dia merangsang dan menyiksanya seperti ini. Dan ini tidak mengerikan. Pada akhirnya, ada semua jenis gambar yang belum pernah dialami. Misalnya, dia dikirim ke altar dan dikorbankan hidup-hidup. Misalnya, kerabat dan teman-temannya, teman-teman lama itu, juga diikat ke pilar perunggu dan kemudian dipenggal dengan kejam. Misalnya, setan dipancing keluar dari jurang oleh orang-orang, dan mereka juga dibunuh oleh burung hantu. Kamu ingin menyesatkanku. Ini yang akan terjadi di masa depan. Biarkan aku berpikir lebih banyak. Keluar dari sini. Chu Feng gila, tetapi dia menjadi semakin dan semakin menolak. Dia berjuang keras dan berjuang sampai akhir dengan mata merah. Dia pikir dia akan kelelahan, tetapi sekarang terstimulasi. Dia tampak bersinar seperti yang kedua dan hidup kembali. Apa perampokan terkuat dalam sejarah? Itu adalah malapetaka yang dapat menyebabkan kematian makhluk-makhluk di alam yang sesuai. Biasanya, tidak ada yang bisa hidup, dan tidak ada yang bisa bertahan hidup sama sekali. Namun, Chu Feng benar-benar kuat, dan belum pernah dikalahkan.